Bab 37, Pertempuran Pahit. Melihat pria berpakaian hitam mengejarnya, Xiao Chen merasa sangat berkecil hati. Dalam seminggu, dia dikejar oleh dua martial grandmaster, betapa menyedihkannya ini. Namun, ini berbeda dari terakhir kali. Kali ini, dia pada dasarnya tidak perlu menghabiskan esens apapun. Sebenarnya cukup mudah untuk melepaskan pengejarnya, dia hanya harus terus menggunakan Lightning Evasion. Namun, sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Dia takut jika dia menghilang tanpa jejak, pria itu akan kembali dan menyebabkan masalah bagi Xiao Yulan. Karena itu, masalah yang akan terjadi akan lebih besar daripada manfaat yang akan diperolehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa terus berlari, membawa pria itu lebih jauh ke area inti Gunung Tujuh Tanduk. Tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk menggunakan Lightning Evasion, tiba-tiba terdengar suara pertempuran datang dari belakangnya. Dia mulai memiliki perasaan tidak nyaman saat dia mengulurkan sense spiritualnya dan segera melihat pria itu bertarung dengan Xiao Yulan. Setelah rencananya yang cermat yang telah dia pikirkan dengan susah payah, dia tidak berharap sepupu Yulan akan mengikutinya. Xiao Chen berpikir pahit di dalam hatinya, sepertinya tidak ada jalan keluar kali ini, lebih baik aku berdiri di sini. Kilatan tekad melintas di mata Xiao Chen saat dia berhenti di jalurnya dan dengan cepat berbalik. Apakah benar-benar mustahil untuk mengalahkan Grandmaster bela diri? Saya berharap tidak ada yang terjadi pada sepupu Yulan. Memikirkan itu, Xiao Chen bergegas secepat yang dia bisa. Namun, dia menemukan bahwa ada darah yang menetes dari sudut mulut Xiao Yulan, terlihat sangat pucat saat dia mengacungkan pedangnya dan menahannya. Ada ekspresi yang sangat tidak sabar di wajah pria itu saat dia memukul mundur Xiao Yulan sekali lagi. Dia berpikir untuk pergi secepat yang dia bisa ketika pikiran Spirit Blood Jade memenuhi hatinya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan Xiao Yulan. Xiao Yulan menyeka darah dari sudut mulutnya, dia memegang pedang bulan patah dan dengan tegas menatap pria berbaju hitam itu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menembakkan cahaya pedang merah pada pria itu. Namun, pria itu hanya melambaikan tangannya dan bunga besar pemakan manusia muncul sekali lagi. Itu membuka mulutnya yang besar dan menelan cahaya pedang. Martial spirit pria ini benar-benar musuh bebuyutan Xiao Yulan. Kamu sendiri datang ke sini mencari kematian, jadi jangan salahkan aku untuk ini, pria berbaju hitam mendengus dingin. Tubuhnya dengan cepat bergerak maju, berniat untuk membunuhnya. Dia sudah tidak bisa lagi mentolerir menghabiskan waktu bertarung dengan Xiao Yulan. Ledakan. Petik 2. Kilatan petir menyambar, sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan Xiao Yulan. Pria berpakaian hitam dikejutkan oleh kilat dan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah ke belakang. Sepupu Xiao Chen, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Wajah Xiao Yulan menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Rupanya, ketika Xiao Chen muncul dari kilat, itu telah melampaui pemahamannya tentang apa yang bisa terjadi. Xiao Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil pengembalian Qi dan memberikannya kepadanya. Saya pikir sepupu tidak akan mengejar saya. Meskipun pil pengembalian Qi ini tidak dapat mengobati luka Anda, ini akan membantu Anda memulihkan esens dengan cepat. Itu seharusnya bisa membantu. Petik 2. Xiao Yulan menerima pil pengembalian Qi yang diberikan Xiao Chen padanya. Wajahnya yang sudah bingung menjadi semakin bingung. Kapan dan bagaimana sepupu Xiao Chen mendapatkan teknik bela diri yang aneh ini? Dari mana pil ini berasal? Xiao Chen kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Yulan tapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Jika aku masih hidup setelah ini, aku akan memberimu penjelasan. Untuk saat ini, izinkan saya meminjam pedang bulan patah Anda. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yulan menyerahkan pedang itu kepada Xiao Chen. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen pasti menyembunyikan sesuatu darinya, dia masih sangat mempercayai Xiao Chen. Dia rela menjadi umpan dan melepaskan kesempatannya untuk melarikan diri semua demi dia. Jika dia menyimpan rahasia darinya, itu karena dia tidak punya pilihan lain. Sepupu Xiao Chen, kamu, hati-hati, kata Xiao Yulan karena khawatir ketika dia melihat Xiao Chen memegang pedang dan menghadap pria berbaju hitam itu. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan lembut tetapi tidak menoleh ke belakang. Setelah itu, dia mengacungkan pedang dan serangkaian energi murni mengalir ke senjata roh. Segera, roh bela diri naga Azure di tubuhnya membentuk hubungan misterius. Pedang bulan patah hidup sesuai dengan peringkatnya sebagai senjata roh peringkat mendalam kelas rendah. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang ditransmisikan dari Azure Dragon Martial Spirit secara signifikan lebih kuat daripada saat menggunakan Lunar Shadow Saber. Melihat Xiao Chen mengacungkan senjata roh, pria itu merasakan aura berbeda datang dari Xiao Chen. Aura ini mengandung lapisan kekuatan. Itu benar-benar menyebabkan dia merasakan tekanan samar. Apakah orang ini benar-benar hanya murid bela diri kelas rendah? Beberapa keraguan melintas di mata pria berbaju hitam itu. Namun, setelah beberapa saat, tatapan tegas di matanya kembali saat dia berkata dengan suara dingin,
aku masih akan mengatakan hal yang sama, serahkan Spirit Blood Jade dan aku akan segera pergi. Anda dan gadis di belakang Anda berdua memiliki potensi besar, tidak perlu menyia-nyiakan hidup Anda di sini. Petik 2. Menggenggam dengan kuat ke Broken Moon Sword, ekspresi Xiao Chen berubah tenang saat dia tersenyum. Jangan repot-repot mencoba membujuk kami lagi, aku tidak akan pernah menyerahkan Spirit Blood Jade ini kepadamu. Petik 2. Belum lagi apakah kamu akan menepati janjimu atau tidak, aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan Spirit Blood Jade ini dan bahkan menghancurkan senjata roh dalam prosesnya. Mengapa saya hanya menyerahkan Spirit Blood Jade ini kepada Anda? Petik 2. Karena wajah pria itu tertutup, ekspresinya tidak bisa dilihat. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, selama Anda bersedia menyerahkannya, saya dapat segera memberi Anda kompensasi dengan senjata roh peringkat mendalam yang tidak kalah dengan yang ada di tangan Anda sekarang. Petik 2. Apakah Spirit Blood Jade ini benar-benar berguna? Apakah itu benar-benar layak baginya untuk menukarnya dengan senjata roh peringkat mendalam? Mungkinkah binatang roh yang ingin mereka segel bukan hanya binatang roh peringkat 5? Memiliki beberapa kecurigaan di hatinya, ekspresi Xiao Chen tidak berubah dan dia berkata dengan acuh tak acuh, izinkan saya untuk menganalisis situasinya. Di bawah skenario di mana Anda memegang keunggulan absolut, mengapa Anda menawarkan saya pertukaran yang begitu murah hati? Kamu takut terlibat dalam pertempuran denganku dan menghabiskan terlalu banyak esensmu. Jika Anda ditemukan oleh penjaga klan Xiao setelah itu, bahkan Anda akan sulit untuk melarikan diri. Apakah saya benar? Setelah niat pria berpakaian hitam itu terungkap, ada sinar di matanya dan dia berkata dengan suara tegas, kamu menolak untuk mengambil jalan yang mudah dan bersikeras untuk melewati jalan yang sulit ini. Jadi jangan salahkan aku untuk ini. Dengan suara, Cheng, pria berbaju hitam itu menghunus pedang sepanjang 2 meter dari tempat yang tidak diketahui. Pedang ini bisa menjadi senjata peringkat mendalam yang ingin dia berikan kepada Xiao Chen. Catatan TL, saya percaya suara, Cheng, adalah suara pedang yang ditarik dari sarungnya. Xiao Chen belum pernah melihat pedang panjang seperti itu sebelumnya dan untuk sementara waktu, merasa terkejut. Dengan kilatan pedang, pria berbaju hitam mengambil keuntungan itu dan bergegas ke arahnya. Pedang yang awalnya anggun digunakan oleh pria itu dengan cara yang sangat kejam, seolah-olah itu adalah pedang lebar. Tekniknya terdiri dari hex, chops, pares, dan mince. Padahal, itu adalah penggunaan yang cocok dari pedang sepanjang 2 meter itu karena kekuatannya tak terduga. Xiao Chen tidak terbiasa dengan penggunaan senjata panjang, tetapi dia bahkan lebih tidak terbiasa dengan penggunaan pedang. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kuat dari Azure Dragon dan pancaran listrik pada pedang untuk mengatasi situasi tersebut, tapi tiba-tiba, dia menghadapi bahaya. Bang! Saat kedua pedang itu bentrok satu sama lain, kekuatan tolak yang besar datang dari pedang, menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang beberapa meter. Esens di tubuhnya berfluktuasi, menunjukkan bahwa dia mungkin terluka parah, karena kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang telah menghancurkan tubuhnya secara internal. Pria berbaju hitam itu juga tidak dalam situasi yang lebih baik. Dengan kekuatan Azure Dragon yang kuat dan lampu listrik yang aneh, ketika mereka bentrok, dia bisa merasakan tangannya mati rasa. Jika bukan karena fakta bahwa ranah kultivasinya melebihi Xiao Chen secara signifikan, pedang panjang di tangannya mungkin telah terlempar jauh sebelumnya. Melakukan yang terbaik untuk menekan luka di tubuhnya, Xiao Chen mengulurkan jari. Api ungu berkumpul di jarinya dan setelah berputar beberapa putaran, api itu menembak ke arah pria berbaju hitam. Pria itu mengacungkan pedangnya dan cahaya muncul. Dengan ledakan keras, pedang itu bertabrakan dengan api dan terjadi ledakan. Setelah ledakan, api ungu itu sebenarnya belum padam. Sebaliknya, itu telah menyebar ke tubuh pedang, terus terbakar. Segera, itu tiba di pegangan. Ada sorot keterkejutan di mata pria itu. Sebelum api mencapai gagang pedang, dia dengan cepat melemparkan pedang ke tanah. Sekarang adalah waktunya. Hancur guntur surgawi. Xiao Chen dengan cepat mengalihkan pedang bulan patah ke tangan kirinya saat mantra surgawi guntur ungu dengan cepat beredar di tubuhnya. Energi murni yang dikaitkan dengan petir keluar dari tangan kanannya. Itu membentuk cahaya listrik yang terang di udara saat melesat ke arah pria berpakaian hitam. Meskipun Divine Thunder Break ini hanya teknik bela diri peringkat kuning kelas superior, kecepatannya secara signifikan lebih cepat daripada teknik bela diri kelas mendalam biasa. Setelah melepaskan pedang panjang, pria itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Puci, cahaya listrik yang cemerlang mengenai tubuh pria itu, dan dalam sekejap, tubuh pria itu menyala, berderak karena listrik. Dia berkedip terus-menerus, tampak seperti orang yang terbuat dari listrik. Xiao Chen sangat terkejut, pria ini telah menggunakan teknik bela diri yang tidak diketahui dan mengubah esensnya menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan Divine Thunder Break diblokir. Membunuh. Pria berbaju hitam itu berteriak keras saat dia mengambil pedang yang masih menyala. Tubuhnya meledak ke depan, dan sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, cahaya api muncul di hadapannya. Perisai petir surgawi. Pedang yang diselimuti Purple Thunder True Fire tanpa ampun menyerang perisai petir surgawi.
Karena pemblokiran perisai petir surgawi, kekuatan serangan itu sangat lemah. Namun, Xiao Chen masih memuntahkan darah, menunjukkan seberapa kuat kekuatan di balik pedang itu. Saya tidak pernah dipaksa ke titik seperti itu sebelumnya dalam hidup saya hanya oleh seorang murid bela diri kelas rendah. Xiao Chen, kamu yang pertama melakukannya. Pria berbaju hitam itu hampir tampak mengamuk saat dia memegang pedang menyala dan terus-menerus memukul perisai petir surgawi. Bang, 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 bang. Setiap kali pedang ditebas, esens dan darah di tubuh Xiao Chen berubah semakin bergejolak dan kulit Xiao Chen perlahan berubah pucat dan pucat. Xiao Yulan, yang telah memulihkan beberapa esens, melihat situasi berbahaya yang dialami Xiao Chen. Mengabaikan luka-lukanya, dia melompat ke depan dan menyerang tubuh pria itu dengan telapak tangan. Namun, seluruh tubuh pria itu sudah ditutupi baju besinya yang terbuat dari esens yang bahkan bisa memblokir Divine Thunder Break. Jadi, apa yang bisa dilakukan serangan telapak tangan ini? Pria berbaju hitam itu berbalik dan menebas Xiao Yulan dengan pedangnya, membuatnya terbang. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Chen berteriak kesakitan saat dia membuang perisai petir surgawi, menyebabkannya terbang ke arah Xiao Yulan, menangkapnya. Sepupu Xiao Chen, serangan telapak tanganku sebelumnya telah memasukkan racun poinsettia ke dalam tubuhnya. Yang harus kamu lakukan hanyalah membuat luka terbuka, kata Xiao Yulan lemah sambil ambruk dalam pelukan Xiao Chen. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak, betapa naifnya, apa kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan memberikan racun poinsettia ke dalam diriku? Jangan lupa apa itu martial spirit saya, tidak ada racun di dunia ini yang bisa membunuh saya. Mendengar kata-kata itu, wajah Xiao Yulan yang sudah pucat menjadi semakin putus asa. Xiao Chen dengan kuat menggenggam pedang saat hatinya terus bergetar. Kalau saja aku lebih kuat, maka situasi ini tidak akan terjadi. Memikirkan bahwa aku benar-benar membiarkan seorang wanita berusaha keras, bahkan sampai melukai dirinya sendiri, untukku. Hari ini, terlepas dari apakah klan Xiao datang atau tidak, kalian berdua harus mati. Ini adalah hasil dari pilihanmu untuk membuat segalanya menjadi sulit, kata pria berbaju hitam itu dengan gila. Apakah begitu? Tiba-tiba dengusan dingin datang dari dalam hutan. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Asal sebenarnya dari suara ini sebenarnya lebih dari 800 meter jauhnya. Bab 38, Martial Saint, Liu Fengyin. Siapa? Siapa yang mempermainkanku? Tunjukkan dirimu. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan pria berpakaian hitam itu menjadi sangat gelisah. Dia melakukan yang terbaik untuk mencoba menemukan siapa yang berbicara. Namun, karena bahkan sense spiritual Xiao Chen tidak dapat merasakannya, tentu saja pria ini tidak akan dapat melakukannya hanya dengan persepsinya. Apakah ini semua kekuatan yang kamu miliki? Suara aneh itu sekali lagi terdengar tepat di samping telinga pria berpakaian hitam itu. Namun, dia masih belum bisa menemukan asal suara tersebut. Dia akan datang, pikir Xiao Chen dengan tenang. Melalui rasa spiritualnya, Xiao Chen melihat sosok keabu-abuan dengan cepat bergerak ke arah mereka. Angka itu begitu cepat sehingga bahkan sense spiritual Xiao Chen tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya. Xiao Chen memeluk Xiao Yulan saat dia mundur beberapa langkah. Dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Tidak diketahui apakah sosok misterius ini adalah teman atau musuh. Sebelum orang itu tiba, belati terbang biru ditembakkan. Pria berpakaian hitam itu melakukan yang terbaik untuk menghindar tetapi lengan kanannya masih terluka. Darah segar mulai mengalir keluar setelah beberapa saat. Kekuatan belati terbang ini benar-benar hebat, bahkan dapat dengan mudah merobek armor essence yang dia buat. Xiao Chen diam-diam berpikir dalam hatinya. Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan saat dia melotot dengan marah ke arah dari mana belati terbang itu berasal. Bunga pemakan manusia besar muncul dan mulai bergerak ke arah penyerangnya. Semangat bela diri yang begitu lemah namun kamu masih berani melepaskannya begitu saja. Betapa cerobohnya. Setelah dia mengatakan ini, orang misterius itu akhirnya menunjukkan dirinya. Dia langsung menuju ke bunga pemakan manusia tetapi sepertinya dia tidak berencana untuk melakukan apapun. Tiba-tiba, ketika bunga pemakan manusia berada sekitar 2 meter darinya, bunga itu meledak dan berubah menjadi debu. Ini berbeda dari ketika Xiao Chen menyebabkannya meledak sebelumnya. Kali ini, bunga pemakan manusia benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Itu tidak berubah menjadi setitik cahaya, juga tidak kembali ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Begitu bunga pemakan manusia menghilang, pria berpakaian hitam itu segera memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi teror saat dia berkata, kamu, benar-benar berhasil menghancurkan roh bela diriku. Tanda seru petik 2. Sebelum roh bela dirimu berkultivasi ke alam yang tidak bisa dihancurkan, kamu benar-benar berani memamerkannya di depan musuhmu. Melayani Anda dengan benar, orang misterius itu berkata dengan dingin. Pria berpakaian hitam itu berdiri lemah di tempat dan bertanya, apakah kamu dari klan Xiao? Orang misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, itu bisa dianggap begitu. Petik 2. Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki ahli tingkat martial Sein? Pria berpakaian hitam itu berseru tak percaya. Bukan hanya pria berpakaian hitam yang terkejut, bahkan Xiao Chen dan Xiao Yulan tidak berani percaya bahwa ada ahli tingkat martial Sein di Xiao Clan. Mereka berdua adalah murid keturunan langsung tetapi mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sejak kapan klan mereka memiliki ahli tingkat martial Sein? Seorang pembudidaya martial Sein dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di kota Mohe. Bahkan di dalam negara Qin besar, terlepas dari kotanya, seorang pembudidaya martial Sein akan sangat berpengaruh. Jika seorang martial Sein bersedia menetap di Xiao Chen, maka hanya ada satu kemungkinan. Orang ini pasti telah menembus kemacetan martial Grandmaster pada usia lanjut. Dia kemungkinan tidak memiliki harapan lagi untuk meningkatkan kultivasinya lagi, jadi dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menetap. Namun, bahkan jika situasinya seperti ini, mereka berdua masih sangat terkejut. Masalah ini baru saja disembunyikan terlalu dalam. Penatua, apakah Anda benar-benar dari klan Xiao saya? Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Pria misterius itu tidak menjawab tetapi medali perintah keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menangkapnya dan melihatnya. Terukir pada medali perintah berwarna hitam yang terbuat dari emas adalah kata-kata, pengabdian khusus di satu sisi dan Liu Fengyin di sisi lain. Klan Xiao memang memiliki konsekrasi khusus yang misterius. Namun, belum lagi ranah kultivasinya, kebanyakan orang bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya karena dia jarang terlihat. Melihat medali perintah ini, identitas orang ini dapat diverifikasi. Xiao Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat, terima kasih banyak kepada Penatua Liu karena telah membantu kami. Petik 2. Liu Fengyin melambaikan tangannya dengan acuh sambil mempertahankan ekspresi tenang, setelah menerima gaji saya, inilah yang harus saya lakukan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Selain itu, kamu bisa menyerahkan sepotong spirit blood jade itu kepadaku. Penatua pertama dan penatua ketiga harus segera tiba. Anda bisa mulai menuruni gunung. Liu Fengyin mengatakan itu setelah dia menggumamkan sesuatu dengan ragu pada dirinya sendiri. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia tidak bisa menahan perasaan marah di hatinya. Orang ini tahu tentang spirit blood jade, yang berarti dia sudah lama tiba tetapi tidak membantu mereka. Hal pertama yang dia minta adalah spirit blood jade, Xiao Chen benar-benar tidak merasa bahagia di hatinya. Belum lagi dia belum mengkonfirmasi identitas orang ini, bahkan jika identitasnya dikonfirmasi, dia hanya seorang konsekrasi khusus. Konsekrasi semacam ini tidak berada di bawah kendali klan Xiao dan memiliki banyak kebebasan. Mereka dapat meninggalkan klan Xiao kapan saja dia mau, bagaimana mungkin Xiao Chen hanya menyerahkan giok darah roh kepada orang seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa spirit blood jade ini diperoleh oleh Xiao Chen setelah mempertaruhkan nyawanya dan menghabiskan banyak usaha. Di matanya, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Dia tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Saya minta maaf, saya tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi saya untuk menyerahkan giok darah roh ini kepada Anda. Xiao Chen menatap Liu Fengyin dengan ekspresi tenang. Ekspresi Liu Fengyin berubah. Rupanya, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menolak permintaannya. Saat dia mengunci pandangannya pada Xiao Chen, tekanan dari aura seorang martial Sein meledak dengan kejam. Dia ingin menekan Xiao Chen menggunakan auranya. Jika itu adalah murid bela diri kelas rendah biasa, mereka tidak akan mampu menanggung tekanan seperti itu dari orang suci bela diri. Tekanan semacam ini akan memaksa mereka untuk tunduk dalam hati mereka dan tanpa disadari menyetujui permintaan orang tersebut. Namun, sayangnya untuk martial Sein ini, Xiao Chen bukan martial disciple biasa. Roh bela diri naga Azure di tubuhnya adalah binatang suci yang telah ada sejak zaman kuno. Kekuatan dan auranya sebanding dengan dewa bela diri. Meskipun Xiao Chen tidak bisa mengendalikan aura ini dan mengambil inisiatif dalam memanfaatkannya, Azure Dragon masih akan membalas dengan serangan balik ketika merasakan tekanan ini. Itu akan memenuhi tekanan kuat dengan tekanan yang lebih kuat. Dengan demikian, Xiao Chen menghadapi aura tanpa rasa takut. Ketika aura yang meluap dari martial Sein ini bentrok dengan auranya, Xiao Chen berhasil mendapatkan keuntungan. Liu Fengyin menatap Xiao Chen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa murid bela diri kelas rendah yang tidak penting akan mampu menangkal auranya. Merasakan sedikit frustrasi di hatinya, dia berencana untuk meningkatkan intensitas auranya untuk mencoba dan memaksa Xiao Chen untuk tunduk. Namun, pada saat ini, ada derap langkah kaki yang datang dari hutan di belakangnya. Liu Fengyin merasakannya dengan persepsinya dan segera berhenti melepaskan auranya. Xiao Chen langsung merasa lega. Ketika dia melihat ke arah hutan di belakang, dia menemukan penatua pertama dan penatua ketiga yang memimpin sekelompok besar master bela diri. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Yulan yang sangat pucat, dia segera bergegas. Setelah menyuntikkan untaian esens ke dalam dirinya untuk memeriksa lukanya dengan jelas, dia melepaskan napas lega. Penatua Liu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini.
Xiao Qiang menghadap Liu Fengyin dan berkata dengan ekspresi hormat. Liu Fengyin dengan acuh tak acuh mengangguk dan tidak menjawab. Tatapannya tidak jelas tertuju pada Xiao Chen. Sepertinya dia sedang melihat mainan, menyebabkan Xiao Chen merasa ngeri di hatinya. Anda sebaiknya tidak melewati saya, atau yang lain, bahkan jika Anda adalah seorang martial saint, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Xiao Chen berpikir keras di dalam hatinya. Sekarang setelah pasukan klan Xiao telah tiba, tidak ada lagi yang harus dilakukan Xiao Chen dan Xiao Yulan. Mereka berdua bisa dianggap sudah diselamatkan. Namun, melihat ekspresi penatua pertama dan penatua ketiga, Xiao Chen mengerti bahwa bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Kelompok pria berpakaian hitam semuanya dimusnahkan tetapi mereka semua melakukan bunuh diri dengan menggigit lidah mereka. Setelah beberapa pemeriksaan lebih lanjut, diverifikasi bahwa ini adalah tentara sumpah kematian dari klan Tang. Dengan kekuatan militer yang begitu kuat, mereka pasti tidak memasuki Gunung Tujuh Tanduk dengan tujuan bersenang-senang. Semua orang bisa merasakan keseriusan masalah ini. Larut malam, bintang-bintang memenuhi langit dan bulan purnama menggantung tinggi. Di dalam kamarnya di perkemahan klan Xiao di Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen berkultivasi tanpa henti. Dia sangat pekerja keras dan bertekad, Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Setelah penatua pertama tiba dan membawa semua orang ke perkemahan, dia membuat pengaturan untuk Xiao Chen dan Xiao Yulan. Penatua pertama kemudian pergi menemui eselon atas klan Xiao untuk membahas masalah ini. Xiao Chen tidak tertarik dengan diskusi ini. Dia merasa khawatir terhadap Liu Fengyin. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa orang ini tidak memiliki sifat baik hati. Jadi, ketika dia tiba di kamarnya, dia segera mulai berkultivasi. Suara langkah kaki ringan bisa terdengar dan Xiao Chen membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Menggunakan sense spiritualnya untuk memindai area tersebut, dia segera mengetahui identitas pengunjungnya. Sambil tersenyum dalam hatinya, dia bangkit dan membuka pintu. Sepupu Yulan, kamu telah datang. Xiao Chen tersenyum lembut. Dia sudah menduga bahwa Xiao Yulan akan datang dan mengunjunginya, jadi dia tidak terkejut. Pada saat ini, Xiao Yulan sudah berganti pakaian. Setelah menghabiskan hari memulihkan diri, kulitnya tampak jauh lebih baik. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba-tiba membuka pintu, dia terkejut. Setelah itu, senyum berseri-seri di wajahnya, sepupu Xiao Chen, akankah kita jalan-jalan? Di dalam perkemahan besar, penjaga klan Xiao terlihat berpatroli di mana-mana. Masing-masing dan setiap penjaga adalah master bela diri, mereka bisa dikatakan sebagai pasukan elit klan Xiao. Keduanya berjalan ke daerah terpencil. Cahaya bulan yang cerah dan dingin menyinari wajah Xiao Yulan, membuatnya terlihat sedih. Xiao Chen hanya diam menemaninya tanpa berkata apa-apa. Mereka akan menyegel gunung besok, sepupu Xiao Chen, apa rencanamu? Setelah lama hening, Xiao Yulan mengungkapkan berita mengejutkan. Menyegel gunung? Ini adalah pertama kalinya ini terjadi sejak klan Xiao mulai mengelola Gunung Tujuh Tanduk. Xiao Chen tidak bisa mengerti, bukankah itu hanya penyegelan binatang roh peringkat 4 ke atas? Apakah ada kebutuhan untuk mengambil tindakan drastis seperti itu? Ketika dia melihat tatapan bingung Xiao Chen, Xiao Yulan menjelaskan, hal ini terkait dengan janji 10 tahun. Mengenai bagaimana hubungannya, saya juga tidak yakin. Petik 2. Setiap janji 10 tahun, klan Tang akan memilih untuk menyerah. Dengan gerakan seperti itu sebelum janji 10 tahun, sulit bagi siapapun untuk tidak curiga. Sepupu, sebenarnya, pada siang hari, saya memiliki kesempatan untuk pergi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum perlahan mengucapkan. Yang terbaik adalah menjelaskan beberapa hal padanya. Xiao Yulan tersenyum lembut, tampak seperti peri, aku tahu, aku sudah menebaknya. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Petik 2. Seperti yang kamu katakan di masa lalu, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Mengintip rahasia orang lain bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Xiao Yulan berhenti sejenak dan menatap Xiao Chen dengan tegas sebelum melanjutkan, aku hanya tahu bahwa kamu adalah sepupuku Xiao Chen, sepupu yang rela melepaskan kesempatannya untuk melarikan diri demi aku. Ini cukup bagiku. Mendengar ini, Xiao Chen merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Jika orang lain datang untuk menanyakan hal ini kepadanya, dia akan mengabaikan mereka. Namun, jika itu sepupu Yulan, itu akan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, saya sudah menduga bahwa anggota klan Tang bermaksud untuk menyegel beberapa binatang roh. Setelah dia berhenti sebentar, Xiao Chen mengubah topik pembicaraan dan menghindari tatapan tegas hangat Xiao Yulan. Bab 39, Kehebohan Binatang Roh. Agar klan Tang bersedia membayar harga yang begitu besar, binatang roh yang ingin mereka segel tidak diragukan lagi bukan binatang roh peringkat 5. Binatang roh peringkat tertinggi di gunung ini hanya peringkat 6, dan itu setara dengan Raja Bela Diri Manusia. Hanya ada satu binatang roh peringkat 6 di dalam Gunung Tujuh Tanduk, yaitu Raja Gunung Tujuh Tanduk, Rubah Roh Ekor 6. Rubah roh adalah binatang roh khusus. Binatang roh semacam ini bisa berkultivasi dan berevolusi.
Rubah roh ekor dua yang ditemui Xiao Chen di pinggiran adalah hasil dari rubah roh yang maju dalam kultivasinya. Namun, kondisi Spirit Fox untuk berevolusi sangat keras. Di dalam gunung tujuh tanduk yang besar ini, jumlah rubah roh yang dapat berevolusi hingga mereka menjadi binatang roh peringkat 5 hanya berjumlah sekitar 100. Adapun rubah roh ekor 6 peringkat 6, hanya ada satu dari keseluruhan gunung tujuh tanduk. Rubah roh ekor 6 ini adalah target kelantang. Namun, apa yang membuat Xiao Chen merasa aneh adalah bahwa kekuatan rubah roh ekor 6 mirip dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Mengapa kelantang begitu percaya diri dalam menghadapinya? Mungkinkah, seperti klan Xiao, mereka juga memiliki ahli martial Saint yang tersembunyi? Ketika dia memikirkan hal ini, maka itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi Xiao Chen terus merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yulan tersenyum lembut, kamu bukan satu-satunya orang yang memikirkan hal ini. Kakek saya, Penatua ketiga, dan yang lainnya juga telah memikirkan hal ini. Selama mereka mampu menangkap rubah roh 6 ekor, maka itu akan sama bagi mereka setelah mendapatkan ahli Raja Bela Diri lainnya. Petik 2. Selanjutnya, rubah roh ekor 6 memiliki umur yang panjang. Itu cukup untuk memastikan bahwa posisi kelantang di dalam kota Mohe tidak akan mengalami ancaman apapun selama 100 tahun ke depan. Ketika mereka membuat hubungan antara operasi ini dan janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian, tidak mengherankan bahwa Penatua pertama dan yang lainnya akan memilih untuk menyegel gunung setelah kelantang mencoba menangkap binatang roh. Dari bawah hidung mereka, ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan keras dari binatang roh muncul dari dalam gunung tujuh tanduk. Raungan itu sekeras guntur, bahkan mengguncang tanah. Suara menghentak tak berujung datang dari arah gangguan. Perkemahan ini terletak di antara pinggiran gunung tujuh tanduk dan area inti. Awalnya, Penatua pertama dan yang lainnya mendirikan pangkalan di lokasi ini untuk kemudahan masuk. Itulah alasan terbesar mengapa mereka memilih untuk mendirikan perkemahan di sini. Pada saat ini, raungan Spirit Beast bergema terus-menerus dengan cara yang memekakkan telinga. Hampir seolah-olah pasukan besar sedang berbaris, dan tanah terasa seolah-olah akan terbelah setiap saat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang roh yang mengaum? Petik 2. Binatang roh sedang gempar. Perkemahan yang semula tertib berubah kacau dalam beberapa saat. Para penjaga terus berteriak panik, dan tidak ada lagi ketertiban. Xiao Chen segera menyebarkan sense spiritualnya, bergerak ke segala arah seperti riak. Dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa terjadi dalam jarak 800 meter darinya. Dengan hanya berpikir, dia sepenuhnya menarik sense spiritualnya dan kemudian mengirimkannya lagi menggunakan metode lain, dalam bentuk sinar laser. Ini adalah metode yang ditemukan Xiao Chen secara tidak sengaja. Jika dia mengirimkannya seperti sinar laser, maka jangkauan sensoriknya kira-kira akan berlipat ganda. Kerugiannya adalah bahwa hal itu tidak akan memberikan pandangan yang komprehensif dari segala sesuatu. Agar dia mendapatkan pandangan 360 derajat, dia harus terus menggerakkan garis spiritual sense ini sambil secara bersamaan memperluas banyak kekuatan mentalnya. Dalam sekejap, Xiao Chen bisa melihat semuanya dengan jelas dalam garis lurus 1500 meter. Hal ini memungkinkan dia untuk akhirnya mendapatkan gambaran tentang situasi. Ada sekelompok besar segala macam binatang roh yang saat ini sedang bergegas menuruni gunung. Peringkat 3 harimau bulan merah, kalajengking iblis peringkat 4, tikus angin jahat, dan segala macam binatang roh lainnya tampaknya berada di bawah semacam komando, dengan panik bergegas menuruni gunung. Mereka akan tiba di lokasi ini dalam waktu 5 menit. Apa yang sedang terjadi? Semuanya diam. Penatua pertama telah keluar dari aula dan berteriak ketika dia melihat situasi di luar. Penatua pertama, bagaimanapun, adalah penatua pertama. Ketika semua orang melihatnya muncul, ketenangan menyelimuti kekacauan di kamp. Setelah beberapa saat, seorang murid klan Xiao bergegas masuk dari luar. Penatua pertama, keadaan tidak terlihat bagus. Binatang roh di area inti itu tampaknya sudah gila. Mereka semua sedang menuju ke bawah gunung dan akan segera tiba di sini. Petik 2. Xiao Qiang tampak sangat terkejut dengan ini. Bagaimanapun, mereka belum pernah mengalami binatang roh di gunung tujuh tanduk secara kolektif mengamuk sebelumnya. Penatua Liu, bagaimana menurutmu? Liu Fengyin tidak terlihat kaget saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ini bisa jadi karena mereka bergerak lebih awal. Adapun mengapa semua binatang roh ini menjadi gila, saya juga tidak tahu. Petik 2. Xiao Qiang bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sebelum memberitahu penatua ketiga, Xiao Tian, bahwa murid-murid yang berada di bawah alam guru bela diri turun gunung segera. Penatua Liu dan saya akan membawa beberapa master bela diri untuk menyelidiki situasinya. Petik 2. Penatua pertama, bagaimana dengan masalah yang telah saya diskusikan dengan Anda sebelumnya? Apa keputusanmu? Liu Fenglin berkata, masih dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia adalah satu-satunya di sini yang bisa tetap tenang ini. Sebagai orang suci bela diri, bahkan jika semua binatang roh di dalam gunung tujuh tanduk menumpuk melawannya, dia akan dapat mundur dengan aman.
Mengenai giok darah roh, saya harus mencari tahu niat Xiao Chen terlebih dahulu. Xiao Qiang menjawab. Melihat Xiao Yulan berjalan, dia bertanya, apakah kamu melihat Xiao Chen? Petik 2. Dia pergi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan turun gunung sendiri terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa kita tidak perlu repot tentang dia. Petik 2. Apa? Dia pergi. Liu Fenglin berteriak, ekspresi kemarahan melintas di matanya. Xiao Chen telah pergi 3 menit yang lalu karena dia telah menemukan sesuatu yang menarik dengan sense spiritualnya. Bahkan mungkin menjadi alasan mengapa Spirit Beast menjadi gempar. Di dalam hutan di Gunung Tujuh Tanduk, ada sekelompok orang yang berbicara dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Di antara mereka, ada orang berpakaian biru yang menonjol. Orang ini adalah martial saint misterius yang Xiao Chen temui di Gua Kaisar Guntur. Adapun sisanya, mereka adalah murid dari klan Tang Kota Mohe. Tang Yuan juga hadir di sana, tetapi kulitnya saat ini sangat pucat. Saat ini, dia gemetar ketakutan dan berpegangan pada binatang roh kekanak-kanakan, bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Tuan Leng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua pertama klan Tang, Tang Feng, bertanya dengan gugup. Kelompok binatang roh itu mengejar mereka tanpa henti. Jika mereka tidak bisa memikirkan ide lain, maka selain dari orang berpakaian biru itu, sisanya akan mati di sini. Orang berpakaian biru itu melihat ke arah binatang roh kekanak-kanakan dalam pelukan Tang Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Tang, saya telah menyelesaikan masalah mendapatkan binatang roh ini. Meskipun ada beberapa kecelakaan yang tidak terduga, tanggung jawab tidak terletak pada saya. Saya percaya bahwa persetujuan saya dengan klan Tang Anda masih berlaku. Wajah Tang Feng berkedut saat dia menatap Tang Yuan dengan marah. Ketika Tang Yuan di dekatnya merasakan tatapannya, dia segera menundukkan kepalanya. Klan Tang telah mempersiapkan bertahun-tahun untuk rubah roh ekor 6 ini, jauh sebelum rubah roh ekor 6 melahirkan. Setelah melahirkan, rubah roh ekor 6 biasanya akan menghabiskan banyak energi dan menjadi lemah, menderita penurunan kekuatan ke tingkat martial saint. Ini adalah kesempatan langka bagi klan Tang. Secara kebetulan, pria berbaju biru ini muncul di hadapan klan Tang dan mencapai kesepakatan dengannya. Pria berpakaian biru akan berurusan dengan rubah roh 6 ekor, sedangkan klan Tang akan membeli giok darah roh dalam pelelangan di negara Tang besar dan menyegelnya. Siapa yang mengira bahwa Tang Yuan dan kelompoknya pada akhirnya akan kehilangan spirit blood jade ketika semua proses sudah beres dan menunggu eksekusi. Ini menyebabkan Tang Feng menjadi sangat marah. Setelah benar-benar memarahi Tang Yuan, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mengerahkan tentara sumpah kematian klan mereka untuk mengambil spirit blood jade. Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, para prajurit yang disumpah mati tidak kembali. Tang Feng menduga bahwa mereka telah gagal dan mengungkap segalanya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, oleh karena itu, setelah orang berpakaian biru memikat rubah roh ekor 6, dia mengirim orang untuk secara diam-diam mencuri bayinya. Merasakan bahwa bayinya telah diambil, rubah roh ekor 6 benar-benar berubah menjadi ganas. Menggunakan pengaruh yang telah ditaburkannya pada binatang lain sepanjang waktu sebagai hegemon lokal seperti suar, semua binatang roh di Gunung Tujuh Tanduk mengamuk, dengan panik mengejar anggota klan Tang. Saat melarikan diri, sejumlah murid Tang klan telah tewas atau terluka. Kelompok yang awalnya besar dan kuat sekarang ditinggalkan dengan beberapa lusin orang. Satu-satunya harapan mereka sekarang terletak pada orang berbaju biru ini. Mengingat pikirannya, Tang Feng berkata dengan mendesak, Leng Senior, tentu saja, Anda tidak kembali pada bagian perjanjian Anda, klan Tang pasti akan mempertahankan kesepakatan mereka. Namun, bagaimana kita meninggalkan gunung sekarang? Orang berpakaian biru tersenyum acuh tak acuh, betapa tepat waktu, ada binatang roh peringkat 4, 3 binatang roh peringkat 5, dan binatang roh peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah ini. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, anggota klan Tang yang awalnya cemas menjadi lebih ketakutan. Sepanjang jalan, mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka. Namun, upaya mereka semua sia-sia jika mereka dikelilingi oleh sekelompok besar binatang roh sekaliber seperti itu. Leng Senior, apa maksudmu dengan ini? Tang Feng gemetar. Orang berpakaian biru itu tersenyum santai, Elder Tang, jangan gugup. Karena saya datang ke sini bersama Anda, tentu saja, saya dapat menjamin bahwa Anda dapat pergi dari sini hidup-hidup. Coba pikirkan, dalam situasi ini, siapa yang akan lebih khawatir daripada kita? Tang Feng berpikir sejenak sebelum matanya berbinar saat dia berkata dengan gembira, maksudmu, klan Xiao. Itu benar, karena keributan besar terjadi, klan Xiao pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Namun, semua spirit beast sudah mengamuk. Mereka tidak akan dapat menjelaskan hal-hal dan akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Dengan klan Xiao menahan mereka untuk kita, melarikan diri akan mudah. Masalah terbesar sekarang adalah rubah roh kecil di tangan Tuan Muda Tang. Rubah roh 6 ekor mampu secara samar-samar merasakan posisi rubah roh ini. Selama kita membawa rubah roh ini bersama kita,
maka akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari situasi ini. Melihat rubah roh kecil, Tang Feng merasakan sakit kepala masuk. Hal kecil ini seperti pembawa kematian. Setelah mendengar penjelasan orang berbaju biru itu, perasaan lega menguasainya ketika dia bertanya, Leng Senior, apakah maksudmu kami melepaskan rubah roh kecil ini? Petik 2. Kami tidak bisa melepaskannya. Sebelum orang berpakaian biru mengatakan sesuatu, Tang Feng berkata dengan keras. Jika semuanya berjalan sesuai, mereka akan segera menambahkan kekuatan yang kuat ke daftar mereka setelah menyegel rubah roh ekor 6. Sekarang mereka hanya mendapatkan bayi rubah tersebut, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tahap yang sama. Namun, setelah mengorbankan begitu banyak orang dan menghabiskan begitu banyak usaha, mereka akan kehilangan segalanya dan tidak mendapatkan apa-apa jika mereka melepaskan rubah roh kecil. Orang berpakaian biru itu tersenyum lembut, saya tidak bermaksud membiarkan rubah roh kecil ini pergi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jika satu orang melarikan diri dengan rubah roh sementara klan Xiao dipaksa untuk memblokir mereka untuk kita, melarikan diri seharusnya cukup sederhana untuk kita semua. Waktunya singkat, Penatua Tang, jadi buat keputusanmu dengan cepat. Petik 2. Tang Feng berpikir sangat cepat, dengan cepat menyetujui pikiran orang berpakaian biru. Satu-satunya masalah adalah memutuskan siapa yang akan dikirim. Pertama, orang berpakaian biru dikesampingkan. Belum lagi bahkan menyetujuinya, Tang Feng tidak bisa merasakan jaminan dalam menyerahkan rubah roh kecil kepadanya. Begitu dia pergi, dia bisa dengan mudah mengarang alasan dan mengklaim dia telah kehilangannya, di mana tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Kali ini, dia mengesampingkan dirinya sendiri juga. Memikat rubah roh ekor 6, meskipun terdengar sederhana, bisa dengan mudah menjadi akhir dari dirinya jika dia tidak hati-hati. Mereka telah kehilangan begitu banyak pria di sini, dan Tang Feng sekarang sangat berhati-hati dan tidak ingin sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, satu-satunya orang yang bisa dia pilih adalah Tang Yuan, yang telah melakukan kesalahan besar. Setelah mengambil keputusan, Tang Feng melanjutkan untuk membagikan pesanannya, kalian banyak. Ikuti Tuan Muda pertama dan bawa rubah roh kecil turun gunung segera. Jika Tang Yuan kehilangan rubah roh kecil ini, saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda bagaimana kepala klan akan berurusan dengan Anda. Bab 40, Rubah Roh 6 Ekor. Tang Yuan merasa tidak puas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melanggar keinginan Penatua pertama. Misi ini sampai ke titik ini semua karena kesalahan besarnya. Awalnya, misi ini seharusnya sangat mudah dan santai. Setelah dia menyelesaikan misi ini, dia akan dapat meninggalkan kesan yang baik pada ayahnya. Pada saat yang sama, dia akan mampu menarik Penatua pertama dan Penatua kedua ke sisinya. Dengan cara ini, dia akan mampu menekan saudara keduanya. Dari kelihatannya, semua rencananya sekarang serba salah. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia akan berhasil membawa kembali rubah roh kecil. Untuk melihat apakah dia bisa menggunakan jasa ini untuk menutupi kesalahannya, untuk mengurangi hukumannya seminimal mungkin. Orang berpakaian biru itu memandang aneh pada kelompok orang yang pergi, seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa Tang Feng akan membuat keputusan seperti itu. Menyarungkan pedangnya, dia tersenyum, Penatua pertama, ikut denganku dan kembali ke tempat asal kita. Leng Senior, apakah saya mendengarnya dengan benar? Kembali ke tempat kita berasal. Tang Feng berkata dengan kaget. Pria berpakaian biru itu menambahkan dengan dingin, rubah ekor 6 itu hanyalah kekuatan yang dihabiskan. Setelah waktu yang singkat, ia akan kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Saya tidak ingin membiarkan klan Xiao mendapat manfaat dari ini. Petik 2. Otak Tang Feng tampaknya telah berhenti bekerja untuk saat itu, tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan oleh orang berpakaian biru itu. Jika demikian, lalu mengapa Anda menyuruh Tang Yuan dan yang lainnya pergi? Petik 2. Pria berpakaian biru itu tersenyum, sekelompok master bela diri tidak akan mampu membuat dampak. Sebaliknya, jika klan Xiao menemukan mereka, itu akan menyebabkan masalah tambahan. Mereka mungkin juga mengambil kesempatan untuk pergi dulu. Petik 2. Sebenarnya, pria berbaju biru itu tidak pernah berniat membiarkan sekelompok orang itu pergi hidup-hidup. Membawa bayi rubah roh, mereka akan segera ditangkap oleh rubah roh ekor 6. Ketika itu terjadi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kelompok orang ini hanya baik untuk satu hal, memikat rubah roh ekor 6, untuk tidak membiarkan rubah roh ekor 6 yang mengamuk datang mencari pria berpakaian biru itu sendiri. Kekuatan Six-Tailed Spirit Fox yang mengamuk sama dengan Martial King. Pria berbaju biru itu tidak ingin menjadi pusat perhatiannya. Semakin lama kelompok itu bisa memancingnya, semakin baik baginya. Pada titik waktu ini, suara tangisan Spirit Beast datang dari belakang mereka. Ketika pria berpakaian biru itu melihat ke arah para pengejar di belakangnya, dia melihat bahwa ada 5 binatang roh peringkat 4, semuanya kera lengan ungu. Denyut naga bumi. Pria berpakaian biru itu mendengus dingin. Tiba-tiba, riak muncul di tanah. Apa yang tampak seperti ular panjang yang berenang perlahan dalam spiral bisa dilihat di tanah.
Ledakan. Seekor naga bumi besar meledak dari tanah dengan kekuatan yang melonjak. Itu menyebabkan bebatuan di tanah hancur berkeping-keping saat meraung marah dan menuju ke 5 kera lengan ungu. 5 kera lengan ungu tidak dapat menghindar tepat waktu, secara tidak sengaja terkena teknik tersebut. Kekuatan yang terkandung di dalam ekor naga itu langsung menjatuhkan mereka. Setelah itu, kepala naga itu menghantam mereka seperti cambuk, memastikan mereka tidak akan pernah bangun lagi. Ayo pergi. Melihat Tang Feng yang tercengang, pria berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya melanjutkan untuk pergi diam-diam. Tapi sedikit yang mereka tahu, sense spiritual Xiao Chen telah menangkap semua ini. Perubahan dalam metodenya menggunakan spiritual sense telah memungkinkan dia untuk menggandakan jangkauannya. Secara kebetulan, indera fokusnya telah diarahkan ke kelompok orang ini. Menarik sense spiritualnya, Xiao Chen merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kekuatan seorang martial saint sangat menakutkan. Dia bisa langsung mengalahkan 5 binatang roh peringkat 4. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yulan, Xiao Chen segera meninggalkan perkemahan. Dia selanjutnya menuju ke arah Tang Yuan dan yang lainnya dan mengejar mereka. Mengingat terkuat mereka hanya seorang master bela diri dan bahwa mayoritas dari mereka telah mengalami cedera, dia merasa aman dalam melakukannya. Yang ingin dilakukan Xiao Chen sekarang adalah merebut bayi rubah roh ekor 6. Keturunan dari rubah roh ekor 6 akan dilahirkan sebagai binatang roh peringkat 6. Setelah bertambah tua, tidak perlu berevolusi agar memiliki 6 ekor. Ada satu set teknik budidaya untuk binatang iblis di ringkasan budidaya. Itu harus cocok untuk spirit beast untuk berkultivasi juga. Seekor binatang roh peringkat 6 yang lahir secara alami, selain bantuan dari kompendium budidaya, pasti akan bisa menjadi pendukung terkuat Xiao Chen. Inilah mengapa Xiao Chen memutuskan untuk merebut bayi rubah roh. Selanjutnya, dia memiliki spirit blood jade yang dia miliki. Setelah dia mengambilnya, dia bisa langsung menyegelnya menggunakan spirit blood jade dan menyembunyikan aura bayi itu. Dia kemudian tidak akan lagi takut dengan keinginan balas dendam dari rubah ekor 6. Setelah Xiao Chen meninggalkan perkemahan, dia segera menggunakan mantra gravitasi dan perlahan terbang. Dia tidak berani terbang terlalu tinggi karena ada banyak binatang roh yang terbang di dalam gunung 7 tanduk. Gravity Spell, kepraktisannya dalam pertempuran akan sangat kecil karena fakta bahwa butuh terlalu banyak waktu untuk mengaktifkannya, tetapi itu berguna untuk bepergian dengan cepat melintasi jarak. Xiao Chen mengunci sense spiritualnya ke Tang Yuan dan kelompoknya saat dia perlahan menyusul. Melalui rasa spiritualnya, Xiao Chen dapat melihat bahwa Tang Yuan dan kelompoknya terjebak dalam pertempuran dengan sekelompok binatang roh peringkat 4. Dia juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di kejauhan mengalir deras. Ini seharusnya adalah rubah roh ekor 6 yang sudah mengamuk. Setelah beberapa menit lagi, sosok Tang Yuan dan kelompoknya akhirnya muncul dalam visi Xiao Chen. Xiao Chen, yang melayang di udara, mendarat di cabang pohon, mengamati sekelompok orang di bawahnya. Ada 7 orang. Selain Tang Yuan, yang merupakan murid bela diri kelas superior, sisanya adalah master bela diri kelas menengah atau rendah. Di sekeliling mereka ada sekelompok 3 serigala darah peringkat 4, masing-masing memiliki kekuatan seorang master bela diri. Hanya masalah waktu sebelum 7 orang ini akan jatuh. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan kelompok serigala darah ini. Dengan kecepatan rubah roh ekor 6, ia akan dapat segera bergegas. Pada saat itu, kematian mereka akan lebih menyedihkan. Xiao Chen hanya harus sabar menunggu kesempatan. Dia tidak perlu menempatkan dirinya dalam terlalu banyak bahaya. Tuan muda pertama, kamu harus pergi dulu. Kita bisa memblokir mereka hanya dengan kita. Salah satu dari 7 pria itu berkata. Tang Yuan telah menunggu seseorang untuk mengatakan ini selama ini. Dia segera pergi dengan cepat dengan bayi rubah roh dalam pelukannya. Kesempatannya ada di sini. Xiao Chen tersenyum saat tubuhnya bergerak lembut di udara, diam-diam mengikutinya. Tang Yuan melakukan yang terbaik untuk segera berlari menuruni gunung. Melihat bayi rubah roh dalam pelukannya, dia merasa tidak berdaya dan tidak puas. Jika bukan karena orang aneh yang muncul tiba-tiba, dia tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Ledakan. Di malam yang gelap itu, kilatan petir tiba-tiba melesat di depan matanya. Tang Yuan terkejut dan mencoba mundur saat dia berpikir, mungkinkah dia ada di sini? Setelah kilatan cahaya itu, sosok Xiao Chen perlahan terbentuk dalam kegelapan. Dia memandang Tang Yuan dengan senyum palsu, Tuan muda Tang, sudah lama. Setelah melihat dengan jelas penampilan Xiao Chen, Tang Yuan tidak percaya saat dia berkata dengan heran, ini, kamu, Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Serahkan bayi dari rubah roh ekor 6. Xiao Chen mengabaikan keheranan Tang Yuan saat dia berkata dengan dingin. Tang Yuan menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu telah menyembunyikan dirimu dengan baik. Kami semua telah gagal untuk melihat melalui Anda. Namun, orang yang paling aku benci adalah orang yang menyembunyikan kekuatan mereka. Seperti kamu. Kamu menginginkan bayi rubah roh ini. Aku akan membunuhnya sekarang dan tidak ada dari kita yang bisa mendapatkannya.
Tang Yuan sepertinya mengingat ingatan yang menyakitkan saat dia dengan gila mengangkat bayi Spirit Fox tinggi-tinggi dan dengan kejam menghancurkannya ke tanah. Serangkaian api ungu meletus dari jari Xiao Chen dan berputar selama beberapa putaran sebelum ditembakkan ke Tang Yuan. Api ungu langsung mencapai tubuh Tang Yuan. Tang Yuan terkejut saat dia menarik tangannya ke belakang, menempatkan rubah roh kembali ke pelukannya. Dia kemudian mengulurkan telapak tangan kanannya dan menggunakan esensnya untuk membuat perisai kecil. Api dengan mudah menembus perisai esens di tangan Tang Yuan seperti paku menembus kayu. Setelah itu membuat kontak dengan lengannya. Tang Yuan berteriak sedih saat tangan kanannya dengan cepat berubah menjadi abu, memaksanya untuk menjatuhkan rubah roh ke dalam pelukannya. Xiao Chen berteriak ringan dan menghentakkan kakinya ke tanah, mendorong dirinya ke depan. Dengan tendangan, dia dengan cepat menjatuhkan Tang Yuan dan meraih Spirit Fox dengan tangannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Berbaring di tanah, Tang Yuan melihat ekspresi sengit Xiao Chen. Dia segera memohon belas kasihan, segera kehilangan semua tulang punggung yang dia miliki sebelumnya. Menjaga orang seperti ini hanya akan menyebabkan masalah. Secara alami, Xiao Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dengan jentikan jarinya, dia menembakkan Purple Thunder True Fire. Pada saat berikutnya, Tang Yuan benar-benar dikelilingi oleh api. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia sudah terbakar menjadi abu. Setelah melihat tumpukan abu di tanah, Xiao Chen membuang muka dan kemudian melihat bayi rubah ekor 6 di pelukannya. Bulunya yang seputih salju tidak ternoda oleh kotoran atau debu. Matanya saat ini tertutup, seperti anak kucing yang tenang. Itu terlihat sangat lucu. Namun, si kecil ini tidak menyadari bahwa ibunya sudah mengamuk karenanya. Merasa kasihan, Xiao Chen mengeluarkan Spirit Blood Jade. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke batu giok. Saat darah bersentuhan dengan batu giok, Xiao Chen segera merasa seolah-olah sebagian kecil dari jiwanya meninggalkan tubuhnya dan masuk ke dalam Spirit Blood Jade. Dia merasa sedikit heran di dalam hatinya. Alam benar-benar pengrajin yang hebat. Benda ajaib seperti itu sebenarnya bisa terbentuk secara alami. Menarik pikirannya, dia mengikuti metode yang diajarkan Xiao Yulan kepadanya dan memotong luka kecil di tubuh bayi rubah roh. Kemudian dia juga meneteskan setetes darah rubah roh ke giok darah roh. Setelah merasakan sakit, ia terbangun dan berjuang keluar dari pelukan Xiao Chen. Sebelum berhasil mencapai tanah, kekuatan hisap yang kuat datang dari Spirit Blood Jade dan menyedot Spirit Fox kecil. Xiao Chen mengirim seutas sense spiritual ke dalam Spirit Blood Jade. Setelah dia masuk, ruang tanpa batas muncul di depan matanya. Rubah roh kecil berdiri di ruang kosong itu, dan luka kecil yang dia buat di atasnya sudah sembuh karena terlihat aneh ke segala arah. Menarik sense spiritualnya, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan aura yang kuat. Di malam yang gelap, cahaya terang menyinari Xiao Chen, menyebabkan auranya ditekan. Dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Bang! Cahaya turun ke tanah dan rubah roh 6 ekor setinggi 10 meter muncul di depan Xiao Chen. Itu memiliki 6 ekor yang panjangnya 20 meter, mengarah ke langit. Matanya merah, menatap tajam ke arah Xiao Chen. Aura mengerikan yang memenuhi langit datang dari tubuhnya. Di bawah tekanan ini, Xiao Chen merasa sulit bernapas. Dahinya dipenuhi keringat saat tangannya terus bergetar. Bagaimana itu bisa datang ke sini begitu cepat? Xiao Chen memandang rubah roh ekor 6, hatinya dipenuhi keheranan. Kedatangan rubah roh ekor 6 ini sangat tidak tepat waktu. Mengaum. Di saat kritis ini, Azure Dragon di dalam tubuh Xiao Chen mengeluarkan raungan yang keras dan panjang. Kekuatan binatang suci keluar dari tubuhnya, menghalangi aura buruk yang pada dasarnya menyumbat atmosfer langsung mereka. Xiao Chen akhirnya berhasil mendapatkan kembali kemampuannya untuk menggerakkan tubuhnya. Tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk melarikan diri, rubah roh ekor 6 yang besar tiba-tiba jatuh. Dengan ledakan yang keras, itu menyebabkan pohon yang tak terhitung jumlahnya ditumbangkan, mengirimkan banyak debu beterbangan ke udara. Haha, binatang buas ini akhirnya kehabisan energi. Penatua Tang, Anda harus pergi dan berurusan dengan anak itu dari klan Xiao. Balas dendam untuk tuan muda klan Anda. Saya akan berurusan dengan rubah roh ekor 6. Dia tertawa keras. Pria berbaju biru itu telah mengikuti aura rubah roh ekor 6 sebelumnya dan berhasil mengejar mereka. Tang Feng mendengus dingin, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap Xiao Chen. Dia dan pria berpakaian biru baru saja tiba ketika dia melihat Tang Yuan sekarat di tangannya. Jika bukan karena pria berpakaian biru yang menahannya, dia akan segera bergegas. Bab 41, di mana dua bertempur, yang ketiga menang. Huci. Tepat ketika orang berpakaian biru hendak mengambil tindakan, belati terbang tiba-tiba menembus udara dan terbang dengan kejam ke arahnya. Esensi yang terkandung dalam belati terbang menciptakan gelombang di udara. Gesekan yang intens dengan udara menyebabkan bunga api beterbangan. Ekspresi orang berbaju biru tidak berubah saat dia menatap belati terbang yang bersinar. Dia mengedarkan esensnya dan seutas batu berkumpul di tangan kanannya, mengalir ke telapak tangan kanannya dan berputar tanpa henti.
Dari pusaran batu itu, sebuah batu keluar dan secara akurat mengenai belati terbang itu. Dengan ledakan yang keras, belati terbang dan batu itu hancur berkeping-keping. Gelombang Qi kemudian tersebar ke segala arah. Ketika dia melihat Liu Fenglin berjalan keluar dari kegelapan, ada riak besar di hati pria berpakaian biru itu. Sejak kapan kota Mohe memiliki martial saint lain? Mungkinkah laporan klan salah? Meskipun demikian, hanya butuh beberapa saat singkat untuk menenangkan hatinya. Dia telah menemukan bahwa lelaki tua di depannya hanyalah seorang martial saint kelas rendah. Sebaliknya, pria berbaju biru itu sudah menjadi martial saint kelas medial untuk waktu yang lama. Di alam kultivasi martial saint, bahkan perbedaan antara kelas akan menghasilkan perbedaan besar dalam kekuatan. Kecuali kelas bawah memiliki senjata roh atau teknik bela diri yang lebih baik, kekalahannya hanya masalah waktu. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Apakah Anda memiliki desain pada rubah roh 6 ekor ini juga? Apakah Anda tidak mengetahui konsep first come first serve? Setelah menentukan ranah kultivasi Liu Fenglin, nada pria berpakaian biru menjadi agak tumpul. Liu Fenglin tersenyum dingin ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, pertama datang dulu dilayani. Saya hanya menyadari konsep pemenang mengambil semua. Saya belum pernah mendengar konsep apapun mengenai urutan kedatangan. Petik 2. Liu Fenglin ini baru berhasil mencapai alam martial saint ketika dia berusia lebih dari 60 tahun. Bakatnya hanya bisa disebut rata-rata. Dia sudah tahu sejak lama bahwa dia tidak akan dapat mengembangkan ranah kultivasinya lebih jauh. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh, dia hanya bisa mencoba metode lain. Rubah roh ekor 6 ini adalah kesempatan bagus baginya. Jika dia berhasil menaklukkan dan menjinakkannya, itu akan segera berubah menjadi dukungan yang kuat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan statusnya di klan Xiao, mereka pasti akan memaksa Xiao Chen untuk menyerahkan Spirit Blood Jade setelah menimbang pro dan kontra. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, klan Xiao tidak akan menyinggung martial saint untuk murid bela diri kelas rendah yang tidak penting. Ekspresi orang berbaju biru itu menjadi dingin dan matanya berbinar saat dia tersenyum dingin. Untuk martial saint kelas rendah yang tidak penting, kamu memiliki makan yang cukup besar. Petik 2. Liu Fenglin tersenyum acuh tak acuh dan dengan santai menunjuk, lihat di sana. Orang berpakaian biru melihat ke arah yang ditunjuk Liu Fenglin dan ekspresinya berubah. Tang Feng, yang awalnya seharusnya berurusan dengan Xiao Chen, saat ini sedang menghadapi serangan dari 3 Grandmaster bela diri klan Xiao. Adapun Xiao Chen, dia telah berdiri di samping, dengan tenang menyaksikan pertempuran yang terjadi. Dengan 3 Grandmaster bela diri, sama sekali tidak ada kemungkinan kecelakaan terjadi. Kekalahan Tang Feng hanya masalah waktu. Setelah mereka bertiga menghabisi Tang Feng dan bergabung dengan Liu Fenglin, pria berpakaian biru itu tidak akan diuntungkan bahkan dengan kultivasinya sebagai martial saint kelas medial. Orang berpakaian biru menganalisis situasinya dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berteriak dengan eksplosif dan menghentakkan kakinya ke tanah. Aliran batu muncul di bawah kakinya. Bebatuan di bawah kakinya mulai berputar dengan cepat, bergerak seperti makhluk hidup saat melingkari kedua kakinya. Kecepatan orang berbaju biru itu tiba-tiba mengalami peningkatan yang eksplosif. Dalam sekejap, dia tiba di depan Liu Fenglin dan dengan kejam menendangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ada 3 suara ledakan yang datang dari belakang pria berpakaian biru. 3 naga bumi meletus dari tanah dan meraung dengan marah. Mereka menuju Liu Fenglin, menghalangi semua jalan pelariannya. Ekspresi Liu Fenglin tidak tampak panik. Dia sudah mengharapkan orang ini untuk tidak menyerah dengan mudah. Dia segera menjaga dirinya dari serangan mendadak ini. Mengulurkan telapak tangan, Liu Fenglin memblokir tendangan pria berpakaian biru itu. Memanfaatkan kekuatan tendangan itu, dia dengan cepat melompat mundur dan belati terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dengan cepat berputar di sekelilingnya. Tarian 1000 belati. Belati terbang yang berputar membawa kekuatan besar di belakang mereka dan mereka menciptakan suara siulan saat mereka berputar. Kekuatan ini membentuk tornado setinggi puluhan meter dan berbenturan dengan 3 naga bumi. Belati terbang yang berputar di udara menyebabkan banyak luka di tubuh-tubuh abu-abu naga bumi. Pada saat ini, keduanya berada dalam kebuntuan. 3 naga bumi tanpa henti berusaha mengitari tornado, sesekali menghantamnya dengan keras. Namun, belati terbang yang tak terhitung jumlahnya akan terus menguras energi naga bumi. Tornado yang tiba-tiba muncul mengelilingi naga bumi dan menyebabkan arus angin kencang. Aliran angin bertiup ke segala arah. Di sekitar 2 orang suci bela diri, ada angin kencang yang menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Penatua pertama memimpin 2 master besar bela diri lainnya untuk berurusan dengan Tang Feng. Pertempuran ini sangat santai bagi mereka. Namun, bagi mereka untuk benar-benar mengalahkan Tang Feng masih akan memakan waktu. Bagaimanapun, mereka semua adalah Grandmaster bela diri. Jika mereka mempertaruhkan segalanya untuk bertempur, tidak akan mudah untuk menghadapi mereka.
Mereka melirik ke arah pertempuran Liu Fenglin dan pria berpakaian biru, mereka tidak bisa tidak merasa khawatir. Keduanya tampak serasi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Namun, orang yang tanggap akan dapat mengatakan bahwa Liu Fenglin sedikit lebih rendah. Setelah Liu Fenglin dikalahkan, mereka bertiga tidak akan cocok untuk orang berpakaian biru. Tang Feng jelas memahami ini, itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa dan memperluas esensinya, mengeksekusi segala macam teknik bela diri. Semua usahanya adalah untuk menunda mereka bertiga. Ketika pria berbaju biru muncul sebagai pemenang, maka dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pertempuran saat ini telah memasuki situasi yang aneh. Pihak manapun yang bisa menyelesaikan pertempuran mereka terlebih dahulu, pihak lain akhirnya akan kalah. Di bawah situasi keseimbangan yang genting ini, semua orang lupa tentang Xiao Chen, yang diam-diam berdiri di samping. Alasannya sederhana, tidak ada yang percaya bahwa murid bela diri kelas rendah yang tidak signifikan memiliki kemampuan untuk memasuki pertempuran antara master bela diri dan orang suci bela diri. Namun, apakah situasinya benar-benar demikian? Melihat Tang Feng bertahan dengan pahit, sudut mulut Xiao Chen meringkuk menjadi senyum dingin. Sense spiritualnya terkunci ke tubuh Tang Feng saat esens di tubuhnya terus beredar saat dia bersiap untuk mengeksekusi Lightning Dash Chen. Ledakan. Petir yang telah menghabiskan 5% dari esens Xiao Chen jatuh dari langit. Petir yang menakutkan menyebabkan langit malam yang gelap menyala seolah-olah itu siang hari. Pada saat itu petir menyambar, ekspresi semua orang tercengang. Tang Feng, yang berada dalam pertempuran sengit, tidak memperhatikan kilat yang tiba-tiba muncul. Cahaya intens itu memudar dan langit malam yang gelap kembali normal. Sambaran petir yang muncul kemudian menghilang dalam sekejap memberi semua orang perasaan halus. Namun, tubuh Tang Feng yang hangus dan berasap, membuktikan bahwa sambaran petir itu nyata. Lakukan. Penatua pertama, Xiao Qiang, mengambil inisiatif dan bereaksi terhadap perubahan situasi yang tidak terduga ini. Dia menghancurkan telapak tangan ke arah tubuh Tang Feng saat dua pria lainnya dengan cepat bergerak. Mereka berdua memukul dua pukulan kuat lagi ke tubuh Tang Feng. Xiao Qiang menoleh untuk melihat Xiao Chen yang tenang. Ada tatapan bingung di matanya, tetapi dia segera menarik kembali tatapannya, tolong. Situasi pertempuran dengan cepat berubah menguntungkan mereka dengan bantuan Xiao Chen. Liu Fenglin memimpin 3 master bela diri di sekitarnya dan menyerang pria berpakaian biru itu. Pria berpakaian biru itu menatap mayat Tang Feng dengan penuh kebencian, merasakan ketidakpuasan di dalam hatinya. Pada saat ini, tidak ada lagi harapan baginya untuk menang. Pria berpakaian biru itu adalah orang yang tegas. Setelah memblokir serangan keempat orang itu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Liu Fenglin memandang rubah ekor 6 yang tidak sadar di tanah, lalu menatap Xiao Chen, yang tidak jauh. Dia menghadapi penatua pertama dan berkata, kita harus mengejarnya, dia saat ini tidak terluka dan bisa menyelinap menyerang kita kapan saja. Petik 2. Kekhawatiran Liu Fenglin benar. Serangan diam-diam dari Martial Saint kelas medial bisa langsung menyebabkan 3 Martial Grand Master kehilangan kemampuan pertempuran mereka. Sekarang setelah mereka sampai pada titik ini, Liu Fenglin tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, tubuh rubah roh ekor 6 sangat besar. Tidak mungkin Xiao Chen memindahkannya. Membunuhnya akan lebih mustahil baginya. Selanjutnya, dia adalah satu-satunya orang di sini. Bahkan jika rubah roh 6 ekor mati karena suatu keajaiban, itu jelas akan terjadi di tangan Xiao Chen karena dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa melakukannya. Liu Fenglin tidak khawatir tentang ini karena dia tanpa ragu memimpin ketiga pria itu untuk mengejar orang berpakaian biru itu. Mereka tidak berharap dapat membunuhnya tetapi dia ingin memastikan bahwa pria berbaju biru itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang mereka lagi. Saat Xiao Chen menyaksikan keempat pria itu pergi, dia perlahan berjalan ke rubah ekor 6 yang tergeletak di tanah. Sebelum Liu Fenglin pergi, tatapannya jelas penuh dengan ancaman dan ancaman. Memikirkan sikap Liu Fenglin sebelumnya, Xiao Chen merasa marah di dalam hatinya. Mengangkat dengan lembut, dia mendengus, hanya seorang Martial Saint kelas rendah yang tidak bisa maju lebih jauh. Dia hanyalah seorang pentahbisan khusus dari klan Xiaoku namun dia bahkan tidak menempatkanku di matanya. Saat dia membuka mulutnya, dia segera meminta Spirit Blood Jade. Karena kamu mengancamku seperti itu, aku akan bermain denganmu. Menatap tubuh rubah roh ekor 6, Xiao Chen melihat luka menganga. Ada beberapa luka mengerikan di atasnya, bahkan sampai tulangnya terlihat di beberapa tempat. Ini harus menjadi saat di mana itu adalah yang terlemah. Saat bertarung dengan pria berbaju biru, dia pasti terluka. Setelah mengamuk, ia melebih-lebihkan kekuatan hidupnya, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Binatang roh peringkat 6, setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah, sebenarnya dalam keadaan seperti itu. Xiao Chen merasa itu menyedihkan. Bahkan jika itu adalah seekor binatang, perasaan yang dimiliki seorang ibu untuk anak mereka benar-benar tulus dan murni. Memikirkan anak kecil yang cantik di Spirit Blood Jade, jika bukan karena hal kecil ini, Raja Mutlak dari Gunung Tujuh Tanduk ini tidak akan mengamuk seperti itu.
Xiao Chen membuat perkiraan ukuran rubah roh ekor 6. Setelah melakukan pengukuran, dia mengarahkan cincin semestanya ke rubah roh ekor 6 di tanah dan dengan suara, "Sou," rubah roh ekor 6 disimpan di cincin semesta. Cincin tata ruang dunia ini tidak dapat menampung makhluk hidup apapun. Namun, cincin semesta berbeda. Jika binatang roh mau atau tidak sadar, selama itu bisa masuk ke dalamnya, tidak akan ada masalah. Liu Fenglin, yang telah pergi, tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mampu membawa rubah ekor 6 pergi menggunakan cincin alam semesta dunia lain. Atau yang lain, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan membiarkan Xiao Chen tinggal di sana saat dia pergi. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk menyelidiki sekelilingnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa spirit beast yang mengamuk sudah bubar. Ini harus terkait dengan fakta bahwa rubah roh 6 ekor pingsan. Setelah dia menentukan arah kemana Liu Fenglin dan yang lainnya pergi, Xiao Chen menarik sense spiritualnya. Dia menelan pil pengembalian Qi dan menuju ke arah yang berlawanan, terus-menerus mengeksekusi Lightning Evasion. Setelah sekitar 10 guntur, Xiao Chen sudah 1000 meter jauhnya. Seven Horn Mountain tingginya hanya sekitar 3000 meter. Xiao Chen telah berhenti di bagian tengah gunung. Setelah beristirahat sebentar dan membiarkan esensnya pulih, Xiao Chen mencari gua tersembunyi sebelum dia berhenti bergerak lebih jauh. Dia melepaskan rubah roh ekor 6 dari cincin semesta dan bergumam pada dirinya sendiri, anggap ini sebagai kompensasi. Setelah merenggut anakmu, aku tidak bisa melihatmu mati seperti ini. Aku juga tidak akan membiarkan Liu Fenglin membawamu pergi. Jika itu terjadi, nasibmu akan lebih menyedihkan. Babak 42, Roh Pedang, Ao Jiao. Liu Fenglin memimpin tetua pertama dan yang lainnya, mengejar orang berpakaian biru dengan cemas. Namun, kecepatan pria berpakaian biru itu anehnya cepat. Batuan di kakinya terus-menerus melingkari kakinya, menyebabkan dia bergerak sangat cepat di tanah yang datar. Tak lama setelah pengejaran, ia berhasil kabur dari pandangan rombongan. Liu Fenglin hanya bisa menyerah tanpa daya mengejar. Jadi di bawah pimpinan Liu Fenglin, mereka dengan cepat bergegas kembali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rubah roh 6 ekor hilang? Liu Fenglin berkata dengan kaget setelah melihat tanah yang kosong. Di mana Xiao Chen? Kemana dia pergi? Dia pasti diam-diam mengambilnya. Petik 2. Rubah roh 6 ekor telah pergi dan Xiao Chen hilang. Liu Fenglin segera membuat koneksi. Mungkinkah Xiao Chen telah mengambil rubah roh ekor 6? Namun, itu tidak masuk akal baginya. Rubah roh 6 ekor tingginya 10 meter. Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas rendah, tidak mungkin baginya untuk mengambilnya tanpa meninggalkan jejak. Mendengar kata-kata Liu Fenglin, Xiao Qiang merasa bahwa itu membawa nada celaan yang jelas. Kemarahan melintas di mata Xiao Qiang, Liu Fenglin ini terlalu merendahkan. Tidak peduli apa, Xiao Chen masih putra kepala klan. Dia tidak memiliki hak untuk berbicara tentang Xiao Chen dengan cara seperti itu. Mengontrol emosinya, Penatua pertama dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa tidak ada jejak rubah roh ekor 6 yang dipindahkan. Seolah-olah rubah roh 6 ekor telah menghilang ke udara tipis. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, Xiao Qiang berkata, "Penatua Liu, dari apa yang saya tahu, cara rubah roh 6 ekor menghilang terlalu aneh. Masih terlalu dini untuk menentukan bahwa Xiao Chen yang mengambilnya." Dua master bela diri lainnya juga mengamati sekeliling mereka dan juga merasa aneh. Situasi ini sepertinya terlalu mustahil. Salah satu dari mereka berkata, mungkinkah rubah ekor 6 ini pulih dari luka-lukanya dan kemudian membawa Xiao Chen pergi. Petik 2. Betapa konyolnya. Rubah roh 6 ekor itu sudah terluka parah sebelumnya. Setelah itu, ia mengamuk, menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidupnya. Bagaimana itu bisa pulih begitu cepat? Liu Fenglin membalas dengan keras dengan suara nyaring. Xiao Qiang memegang tangannya di belakang punggungnya dan dengan hati-hati menyelidiki sekelilingnya sekali lagi. Namun, dia tidak berhasil melihat petunjuk lagi. Sepertinya hanya Xiao Chen yang tahu alasan menghilangnya rubah ekor 6. Setelah berpikir sejenak, Xiao Qiang menjawab, yang terpenting sekarang, adalah menemukan Xiao Chen. Terlepas dari situasinya, dia adalah putra kepala klan. Jika sesuatu terjadi padanya, kami tidak akan dapat bertanggung jawab untuk itu. Sekarang kegemparan binatang roh telah berhenti, saya telah memutuskan bahwa kita akan segera menyegel gunung itu. Tidak perlu menunggu sampai besok. Jika kita bertemu anggota klan Tang, bunuh mereka di tempat. Sehubungan dengan pengaturan ini, Liu Fenglin tidak memiliki pendapat. Dia juga tidak memiliki ide tentang bagaimana rubah roh ekor 6 menghilang. Dia hanya bisa mencari Xiao Chen terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan sejak saat itu. Mengesampingkan situasi itu, di tempat lain, pada saat itu, Xiao Chen saat ini berada di gua rahasia yang menyebarkan salep emas pada rubah roh ekor 6. Salep emas ini diberikan kepadanya di masa lalu oleh Xiao Yulan. Dia belum sempat menggunakannya. Untung itu tidak digunakan sebelumnya, jadi dia bisa menggunakannya sekarang. Dia dengan hati-hati menyebarkan salep emas pada semua lukanya dan bubuk obat warna putih mengeluarkan suara mendesis pada lukanya.
Rubah roh ekor 6 yang tidak sadar masih gemetar. Setelah selesai, Xiao Chen mulai mengirim esensi di tubuhnya ke dalam tubuh rubah roh ekor 6. Aliran esens yang hangat dan lembut secara diam-diam menyembuhkan organ internal rubah ekor 6 yang terluka parah. Karena fakta bahwa Xiao Chen fokus merawat rubah roh ekor 6, dia gagal melihat matanya terbuka sedikit, menatap Xiao Chen dan mengingat penampilannya di dalam hatinya. Esensi beredar untuk siklus dalam tubuh rubah roh 6 ekor. Xiao Chen menemukan bahwa meridian dari binatang roh ini sangat cocok untuk metode budidaya binatang iblis dalam kompendium budidaya. Menurut kompendium kultivasi, setiap makhluk yang memiliki spiritualitas dapat mengolahnya. Dalam legenda Tiongkok kuno, ada banyak setan yang cukup terkenal. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xiao Chen memutuskan untuk mengajari roh rubah transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius yang dicatat dalam kompendium kultivasi. Ada sangat sedikit informasi tentang budidaya binatang iblis di kompendium budidaya, dengan hanya set transformasi 9 revolusi surgawi misterius ini. Mengikuti metode sirkulasi transformasi revolusi 9 surgawi yang misterius, Xiao Chen mengendalikan esensnya dan membuatnya beredar di dalam tubuh rubah ekor 6 roh. Setelah 1 jam, aliran esens ini telah mengalami satu siklus metode sirkulasi. Dengan cara ini, itu akan meninggalkan jejak metode sirkulasi ini di rubah roh ekor 6. Setelah bangun, itu hanya bisa mengikuti jalur itu dan berkultivasi dengan sendirinya. Anggap ini sebagai kompensasi Anda. Xiao Chen berpikir dan menarik esensnya. Transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius ini sebenarnya adalah metode kultivasi misterius yang ditinggalkan oleh dunia iblis yang legendaris. Kamu orang bodoh. Masih belum berangkat. Rubah akan bangun. Tiba-tiba sebuah suara yang jelas muncul di gua yang kosong itu. Xiao Chen, yang tenggelam dalam pikirannya, terkejut. Dia segera memperluas sens spiritualnya dan mencari ke segala arah. Namun, selain dirinya dan rubah ekor 6 yang tidak sadar, tidak ada orang lain. Bahkan ketika memfokuskan sens spiritualnya menjadi balok, tidak ada orang lain dalam jarak 1000 meter darinya. Sebuah halusinasi. Sepertinya tidak. Xiao Chen bingung. Kamu orang bodoh. Berhentilah mencari, aku di sini. Gambar yang agak ilusi dari seorang gadis perlahan melayang keluar dari cincin semesta, muncul di depan tatapan terkejut Xiao Chen. Gadis ini tidak tampak lebih tua dari 14 atau 15 tahun. Dia mengenakan pakaian merah dan terlihat sangat lucu. Namun, tubuhnya memiliki perasaan halus untuk itu. Xiao Chen tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. Apakah kamu manusia atau hantu? Bagaimana kamu keluar? Mendengar pertanyaan Xiao Chen, gadis itu menjadi marah. Namun, ketika ekspresi marah muncul di wajah imut itu tidak akan membuat seseorang merasakan kemarahan. Aku bukan manusia atau hantu. Saya hanya roh pedang. Anda tidak perlu membuat keributan besar. Nama saya Ao Jiao. Roh pedang. Mungkinkah itu pedang patah dari gua Kaisar Guntur? Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia meneteskan darahnya ke cincin semesta, dia mendengar suara seorang gadis. Saat itu, dia berpikir bahwa dia sedang membayangkan sesuatu. Xiao Chen akan mengajukan pertanyaan padanya ketika bayi rubah roh tiba-tiba keluar dari giok darah roh dan berlari ke rubah roh ekor 6 yang tidak sadarkan diri. Dia terkejut dan hendak mencoba dan menangkapnya. Jangan dikejar, orang ini sudah menandatangani perjanjian darah denganmu. Itu tidak akan lari, kata Ao Jiao setelah dia melihat Xiao Chen bersiap untuk mengejarnya. Setelah dia selesai mengatakannya, dia terbang keluar dari gua. Meskipun kepala Xiao Chen penuh dengan pikiran tentang rubah roh muda, dia juga memiliki banyak pertanyaan untuk gadis yang muncul dari cincin semesta ini. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Di luar gua, gadis bernama Ao Jiao itu, bukan gadis, tepatnya, roh pedang, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang, seolah-olah ada sesuatu yang dia inginkan dari sana. Xiao Chen mengatur pikirannya dan berhasil keluar dengan pertanyaan yang jelas, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana hubunganmu denganku? Bisakah Anda membantu saya mengerti? Petik 2. Ao Jiao, yang melayang di udara memandangi bintang-bintang, menoleh. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen. Sebaliknya, dia melihat Xiao Chen dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang menentukan kualitas sesuatu di toko. Matanya memiliki ekspresi ketidakpuasan. Xiao Chen, di pihak penerima, merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya dan berkata dengan tidak sabar, "Hei, bocah. Berhenti menatapku seperti itu. Jawab pertanyaanku, dari mana asalmu?" Ao Jiao mengerutkan kening dan mengepalkan tangan kanannya, melambaikannya. Dia berkata dengan keras, "Siapa yang kamu panggil bocah? Anda tuan sampah. Jangan berpikir aku tidak akan melemparkanmu ke lautan kerangka untuk memberi makan zombie." Guru sampah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia akhirnya menemukan petunjuk. Orang ini keluar dari cincin semestanya. Cincin semestanya dibuat menggunakan pedang patah dari gua Kaisar Guntur dan orang ini telah mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah roh pedang. Menurut legenda benua Tianwu, di setiap senjata surgawi, akan ada roh senjata.
Sabre akan memiliki roh sabre, pedang akan memiliki roh pedang, tombak akan memiliki roh tombak. Roh senjata memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Namun, mereka masing-masing memiliki kepribadian masing-masing. Ketika senjata surgawi memiliki roh senjata, dapat dikatakan bahwa itu mencapai spiritualitas sejati dan kekuatannya dalam pertempuran akan menjadi lebih besar. Sepertinya pedang patah di Gua Kaisar Guntur itu adalah senjata suci. Itu dipecah menjadi dua tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, roh pedang di dalamnya tidak hilang. Ketika dia memikirkannya seperti ini, sepertinya sangat mungkin. Ketika dia menempa pedang patah itu menjadi cincin semesta, mengubahnya menjadi harta spasial, dia secara tidak sengaja menaklukkan roh pedang ini, menjadi tuannya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum. Memiliki roh pedang loli untuk seorang pelayan, itu adalah hal yang cukup bagus. Namun, sikap karakter ini sedikit meleset. Hei, bodoh, mengapa Anda tertawa tanpa alasan? Apakah Anda mengalami kejang? Ao Jian menatap Xiao Chen yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia berkata dengan bingung. Bodoh, kejang. Xiao Chen hampir memuntahkan darah saat dia berkata dengan marah, aku seharusnya menjadi tuanmu kan? Apakah ini sikap yang kamu tunjukkan kepada tuanmu? Petik 2. Mulut Ao Jiao melengkung membentuk senyuman dingin. Tuan, aku baru saja akan memberitahumu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi tuan saya saat saya tidak sadar, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Petik 2. Bisa dibayangkan, sikap gajah terhadap semut. Itu logikanya, semut. Xiao Chen merasa marah. Namun, ketika dia melihat ekspresi Ao Jian, dia tidak bisa lagi merasa marah. Gadis ini seperti ular berbisa. Dengan wajahnya yang imut, tidak ada cara untuk marah padanya. Xiao Chen tersenyum pahit, kalau begitu Nona Ao Jiao, apa tujuanmu keluar? Untuk meremehkan tuan sampah ini. Hanya untuk mengingatkanmu agar cepat keluar. Rubah roh ekor 6 hampir pulih dan bangun. Setelah menyegel bayinya, jika Anda tidak pergi, hanya kematian yang menunggu Anda. Jika kamu mati, aku akan terluka. Karena itu, cepatlah dan jadilah kuat, tuan sampah. Berhentilah membuat roh pedang menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran. Ini sangat memalukan. Setelah Ao Jiao mengatakan itu, dia melihat langit berbintang untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke cincin semesta. Terlepas dari apa yang dilakukan Xiao Chen, dia tidak keluar lagi. Bab 43, Maju ke murid bela diri kelas medial. Dia bisa menebak bahwa roh pedangnya yang muncul entah dari mana tidak sesederhana yang dia klaim. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya jujur pada Xiao Chen. Juga, tidak peduli berapa banyak dia memanggilnya, dia menolak untuk keluar. Xiao Chen hanya bisa menekan kebingungan di hatinya. Pada saat itu, bayi rubah roh datang berlari dan melompat keluar dari gua, kembali ke giok darah roh. Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke dalam gua, mengirimkan sense spiritualnya ke dalamnya. Dia melihat rubah roh ekor 6 mencoba untuk bangun. Itu harus bersiap-siap untuk meninggalkan gua segera. Dengan cepat menarik sense spiritualnya, Xiao Chen menggunakan gravity spell dan terbang menjauh. Setelah waktu yang lama, dia mencari pohon besar dan mendarat tepat di atasnya. Duduk di sana, bersila, dia menenangkan diri. Setelah menelan pil pemeliharaan esensi, Xiao Chen dengan tenang berkultivasi di puncak pohon besar ini. Dia telah menembus ke lapisan kedua dari mantra surgawi guntur ungu. Mantra surgawi guntur ungu beredar di tubuhnya lebih cepat daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Energi spiritual sekitarnya panik bergegas ke tubuh Xiao Chen. Energi spiritual yang kental menjadi sangat padat di tubuhnya saat dia perlahan mengedarkannya di meridiannya. Setelah menyelesaikan satu siklus, itu masuk ke dantiannya. Di bawah pengaruh pil pemeliharaan esensi, jumlah energi spiritual yang dia terima setelah hanya satu siklus setidaknya 2 kali lipat dari apa yang akan didapatkan oleh murid bela diri biasa. Naga Azure, yang dikelilingi oleh awan putih, dengan senang hati menyerap sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuhnya. Segera, adalah mungkin untuk melihat 3 awan putih yang mengelilinginya menjadi lebih jenuh, warnanya semakin mendekati putih murni. Hah! Roh bela diri naga Azure memuntahkan aliran esens murni. Setelah itu, ia memasuki tulang dan otot Xiao Chen melalui meridian, terus memberi nutrisi pada tubuhnya. Kebanyakan penggarap biasa akan fokus pada budidaya roh bela diri mereka, menggunakan semua energi spiritual yang telah mereka serap. Ketika roh bela diri meningkatkan ranah mereka dan meningkat, itu akan menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Xiao Yulan adalah contoh yang khas. Karena budidaya roh bela diri yang tak henti-hentinya, itu sudah mencapai tingkat yang sangat pemberani. Poinsettia dapat membuat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan gas beracun, meningkatkan kecakapan pertempuran Xiao Yulan. Namun, metode kultivasi Xiao Chen sangat berbeda. Energi spiritual yang dia serap akan diserap oleh roh bela diri naga Azure lalu dimuntahkan lagi. Itu kemudian dapat digunakan untuk kedua kalinya untuk meredam meridian, tulang, darah, dan ototnya sendiri. Dia tidak yakin ini karena kemampuan bawaan dari roh bela diri naga Azure,
Namun, setiap roh bela diri memiliki kemampuan mereka sendiri yang berbeda. Seperti racun ekstrim dari poinsettia atau pedang langit jernih Zhang He, yang memungkinkannya menggunakan pedang Qi saat berada di alam guru bela diri. Namun, untuk Azure Dragon Martial Spirit Xiao Chen, kemampuan bawaannya masih menjadi misteri. Sehubungan dengan warisan-warisan ini, dapat dikatakan bahwa klan Xiao telah dipisahkan darinya. Dia hanya bisa mengandalkan penyelidikan dan eksperimennya sendiri untuk lebih memahami. Memfokuskan diri dan tetap waspada, Xiao Chen melanjutkan proses sirkulasi, penyerapan, dan pengeluaran energi dan esensi spiritual. Setelah energi spiritual telah beredar di tubuhnya selama 49 siklus, roh bela diri naga Azure di dantiannya mulai membengkak. Sensasi pembengkakan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Sebaliknya, itu membuat seseorang merasa bersemangat. Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya, ini adalah tanda bahwa dia akan melakukan terobosan. Xiao Chen awalnya memiliki dasar yang baik. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan pil pemeliharaan esensi untuk membantu kultivasinya. Selain memiliki pertempuran skala besar terus-menerus, itu wajar bahwa ia akan maju ke kelas medial alam murid marsial. Ledakan. Perasaan bengkak itu tiba-tiba berubah menjadi ledakan. Dantiannya dalam kekacauan. Energi spiritual menyebar kemana-mana seperti kabut, mengarahkan Xiao Chen untuk memilah-milah energi spiritual yang tersebar dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, situasi roh bela diri naga Azure menjadi jelas. Awan putih yang mengambang di sekitar naga Azure telah berubah dari 3 menjadi 5. Xiao Chen bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam kapasitas esensnya. Menekan kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya, Xiao Chen terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu, mengkonsolidasikan ranah kultivasi yang baru dicapainya. Roh bela diri naga Azure juga terus memuntahkan esens, menyehatkan tubuh Xiao Chen. Kali berikutnya Xiao Chen membuka matanya, langit sudah sedikit cerah. Embun menyelimuti lembah tempat dia berada, menyebabkan Xiao Chen merasa sangat segar. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa segar dan rileks. Dia dengan lembut melompat turun dari pohon dengan stabil sebelum mengirimkan sense spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa jarak yang bisa dia rasakan telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Sebelum melakukan sesuatu lebih jauh, Xiao Chen menyadari bahwa dia harus segera kembali. Ketika Liu Fenglin kembali untuk menemukan bahwa dia dan rubah roh ekor 6 menghilang, dia akan sangat curiga. Semakin lama dia menghilang, semakin sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun dia harus kembali dengan cepat, Xiao Chen tidak merasa terlalu cemas tentang hal itu. Dia membuang sense spiritualnya di sepanjang jalan, membiarkan bola hijau di lautan kesadarannya langsung menemukan ramuan obat yang tersembunyi. Xiao Chen punya waktu dan dengan kesempatan seperti itu, dia secara alami tidak akan menyerah untuk memilih ramuan obat ini. Obat herbal dapat diklasifikasikan menjadi 9 kelas, dengan 1 yang terendah dan 9 yang tertinggi. Apapun di atas kelas 4 dianggap sebagai ramuan obat kualitas unggul. Ramuan obat ini akan bernilai ribuan emas di mana saja. Ramuan obat kelas 6 dan di atasnya dianggap sebagai kualitas terbaik sedangkan jamu kelas 8 dan 9 dianggap sebagai kualitas puncak. Namun, tidak ada ramuan obat di atas kelas 6 di Gunung Tujuh Tanduk ini. Alasan utamanya adalah bahwa energi spiritual di gunung tidak mencukupi, tidak ada vena roh utama di sekitar. Bahkan buah merah baru lahir yang diperolehnya hanyalah ramuan obat kelas 6. Sepanjang jalan, setiap ramuan yang dia lewati, selama itu kelas 2 ke atas, dia akan menyimpannya di cincin semestanya. Setelah 2 jam, dia sudah mengumpulkan setumpuk besar ramuan obat di cincin semestanya. Dengan panen sebesar itu sudah mirip dengan rampasan sehari penuh dari seseorang yang datang khusus untuk mencari ramuan obat. Betapa beruntungnya, aku benar-benar menemukan Ertukahu kelas 5. Xiao Chen di dalam hatinya saat dia dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Tepat ketika dia akan tiba di perkemahan Xiao Clan, dia tiba-tiba menemukan ramuan obat kelas 5. Kelas 5 Ertukahu adalah atribut dingin. Sifat obatnya stabil. Itu bisa digunakan dalam banyak pil sebagai bahan pendukung, meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. Saat memurnikannya secara individual, dia bahkan bisa menyembuhkan racun dan meningkatkan sirkulasi darah. Mengangkat kepalanya untuk melihat, perkemahan Xiao Clan sudah tepat di depan matanya. Xiao Chen berhenti memetik herbal dan menyesuaikan kondisi mentalnya sebelum perlahan-lahan menuju ke perkemahan. Para penjaga di depan perkemahan menatap kosong sejenak sebelum meledak menjadi ekspresi gembira ketika mereka melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Mereka dengan cepat bergegas dan berkata, "Tuan muda kedua, Anda akhirnya kembali. Penatua pertama dan yang lainnya telah mengirim banyak orang untuk mencarimu kemarin." Penatua pertama mengirim banyak orang hanya untuk mencari saya. Sepertinya dia harus berusaha keras untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan alasan yang bagus. Setelah menanyakan lokasi tetua pertama, dia menuju ke aula besar. Mengirimkan sense spiritualnya, Xiao Chen dengan cepat melihat Liu Fenglin dan beberapa yang lain di aula besar. Tampaknya kerumitan penatua pertama,
Penatua ketiga, Liu Fenglin, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Sepertinya situasi yang terjadi malam sebelumnya membuat mereka khawatir. Xiao Chen juga terkejut melihat Xiao Yulan berdiri di sudut, wajahnya penuh kekhawatiran. Penatua pertama, apakah Tuan Muda kedua sudah ditemukan? Liu Fenglin memiliki ekspresi cemberut saat dia berkata dengan lembut. Xiao Qiang mulai kesal. Orang-orang yang dia kirim telah mencari sepanjang malam tetapi mereka tidak berhasil menemukan jejak Xiao Chen. Tetapi mendengar nada suara Liu Fenglin, dia merasa sangat tidak senang. Namun, Liu Fenglin adalah satu-satunya martial saint di klan Xiao. Mereka masih membutuhkannya untuk banyak hal. Karena itu, Xiao Qiang tidak berani melampiaskan amarahnya padanya. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya ketika dia berkata, masih belum ada berita. Orang-orang yang saya kirim melaporkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jejak yang jelas. Petik 2. Meskipun akan aneh jika mereka berhasil menemukan jejak. Mantra gravitasi Xiao Chen memungkinkannya terbang di udara jadi bagaimana mungkin ada jejaknya di tanah. Dengan ini sebagai jawaban, Liu Fenglin tidak terkejut. Lagi pula, situasi tadi malam memang terlalu aneh. Rubah roh ekor 6 yang terluka parah benar-benar menghilang bersama Xiao Chen. Selanjutnya, mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih khawatir. Tetapi pada saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Xiao Yulan berpikir bahwa dia melihat sesuatu dan menggosok matanya sebelum dia bisa percaya bahwa apa yang dia lihat itu nyata. Dia berkata dengan gembira, sepupu Xiao Chen, kamu telah kembali. Petik 2. Ketika semua orang di aula besar mendengar ini, mereka segera melihat ke arah pintu. Hanya untuk melihat Xiao Chen perlahan masuk, tampak tidak terluka. Xiao Chen, di mana rubah roh ekor 6? Di mana Anda membawanya? Setelah dia melihat Xiao Chen, Liu Fenglin segera berteriak. Xiao Qiang sedikit mengernyit sebelum perlahan berkata, Xiao Chen, luangkan waktumu untuk memberi tahu kami. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kemana rubah roh ekor 6 pergi? Petik 2. Xiao Chen sudah memikirkan jawaban sejak lama. Dia tersenyum ketika dia berkata, saya tidak yakin. Setelah kalian semua pergi, saya merasa akan membuat terobosan jadi saya pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Adapun apa yang terjadi setelahnya, saya baru saja mengetahuinya sendiri. Petik 2. Terobosan. Semua orang baru saja mengetahui bahwa Xiao Chen sudah menerobos dari murid bela diri kelas rendah ke murid bela diri kelas medial. Mereka merasa heran di dalam hati mereka. Kecepatan kultivasi Xiao Chen terlalu cepat. Dia hanya memadatkan martial spiritnya sebulan yang lalu. Sekarang, dia sudah menjadi murid bela diri kelas medial. Kecepatan ini sebanding dengan para jenius dari klan besar. Xiao Qiang merasa sangat gembira. Dengan tingkat kemajuan Xiao Chen, peluang keberhasilan akan lebih besar dalam janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian. Selamat, Penatua Liu, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Xiao Qiang berkata sambil tersenyum. Liu Fenglin mendengus dingin, saya tidak peduli dengan terobosan Anda. Serahkan spirit blood jade. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, dengan percaya diri duduk, dan menyesap teh. Dia kemudian melemparkan spirit blood jade ke atas meja. Liu Fenglin dengan gembira mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mulut Xiao Chen meringkuk dalam senyum dingin saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, Elder Liu, saya telah menggunakan spirit blood jade ini untuk menyegel bayi spirit fox. Anda dapat memilikinya jika Anda mau. Namun, saya yakin Anda tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat rubah roh tumbuh dewasa. Petik 2. Ekspresi Liu Fenglin berubah saat dia melepaskan auranya. Dia berteriak dengan marah, junior yang kurang ajar. Apakah Anda mencari kematian? Aura seorang martial saint serta kemarahan Liu Fenglin dengan kejam menekan Xiao Chen. Udara di sekitar mereka tampaknya menjadi tebal dan semua orang merasa lebih sulit untuk bernapas. Xiao Chen masih tidak takut. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan aura martial saint. Kekuatan kecil yang berasal dari Azure Dragon Martial Spirit dengan mudah memblokir aura yang melonjak ini. Dengan hanya satu pikiran, bayi rubah roh dalam jade darah roh melompat keluar. Meskipun anak kecil ini tidak memiliki kemampuan apapun saat ini, itu masih keturunan dari rubah roh ekor 6. Menjadi binatang roh peringkat 6 yang lahir secara alami tidak takut dengan aura ini. Itu melompat dengan lembut ke pelukan Xiao Chen. Xiao Chen dengan lembut menepuk-nepuk bulu putih murni dari bayi rubah roh saat dia berkata, lihat, Penatua Liu, aku tidak membohongimu, kan? Bab 44, Hutan Binatang Iblis. Ketika Xiao Qiang menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di antara keduanya, dia buru-buru berkata, Xiao Chen, perhatikan sikapmu. Karena Anda telah mendapatkan bayi rubah roh, mengapa Anda masih tidak meminta maaf kepada Penatua Liu? Di permukaan, dia sepertinya menegur Xiao Chen. Namun, yang sebenarnya dia maksudkan adalah dia mengakui bahwa Xiao Chen telah memperoleh spirit blood jade dan memberikan jalan keluar dari situasi memalukan ini bagi Liu Fenglin. Dengan kecerdasan Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Penatua pertama?
Dia meletakkan rubah roh dalam pelukannya di atas meja, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Penatua Liu, saya kasar dan tidak tahu apa yang baik untuk saya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda, saya minta maaf untuk itu. Petik 2. Liu Fenglin mendengus dingin. Dia menarik auranya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, tetapi jelas bahwa dia masih sangat tidak senang. Penatua Liu, ini adalah senjata roh peringkat mendalam kelas medial. Saya perhatikan bahwa Anda tidak menggunakan senjata yang tampaknya cocok untuk Anda. Tolong tahan dengan ini. Xiao Qing mengeluarkan pedang besar yang dia peroleh dari anggota klan Tang dari cincin tata ruangnya. Liu Fenglin melihat dengan dingin ke senjata roh peringkat mendalam kelas medial tetapi tidak menerimanya. Setelah kehilangan rubah roh ekor 6, dia tidak dapat menerima hadiah yang sangat berbeda dari harapan awalnya. Paman, senjata roh kelas mendalam ini sepertinya tidak menarik perhatian senior Liu. Secara kebetulan, senjata roh keponakan ini dihancurkan lebih awal. Jika senior Liu tidak menginginkannya, bisakah saya memilikinya? Xiao Chen melihat bahwa Liu Fenglin tidak mau menerimanya, jadi dia mengatakan beberapa kebenaran. Meskipun Liu Fenglin sangat marah, dia tidak bertindak atas kemarahannya kali ini. Dia bangkit dan pergi. Tanpa melakukan apapun, pedang besar di tangan Xiao Qiang terbang ke arahnya secara otomatis. Xiao Chen merasa kasihan di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah senjata roh peringkat mendalam kelas medial. Itu bisa dikatakan sebagai senjata roh puncak di kota Mohe. Ketika Xiao Qiang akhirnya melihat bahwa Liu Fenglin menerima pedang besar itu, dia menghela nafas lega. Dia kemudian berbalik untuk menceramahi Xiao Chen, "Xiao Chen, jangan kasar seperti ini kepada Penatua Liu lagi di masa depan. Dia adalah generasi yang sama dengan kakekmu. Anda harus menjaga etika dasar." Xiao Chen diam-diam tidak menyetujui ini. Liu Fenglin ini menggunakan kekuatan superiornya untuk mencoba merebut sesuatu dari generasi muda. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Melihat Xiao Chen tetap diam, Xiao Qiang mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia menjelaskan, meskipun Penatua Liu telah berlebihan di beberapa area, saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan klan Xiao. Petik 2. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama dalam masalah ini dan hanya mengatakan beberapa kata setengah hati untuk menyenangkan Penatua pertama. Dia kemudian menoleh untuk menemukan bahwa Xiao Yulan membawa bayi rubah roh dan bermain dengannya. Ini telah menghiburnya. Tampaknya terlepas dari dunia manapun dia berada, dunia aslinya atau di sini, tampaknya gadis-gadis masih lemah untuk hal-hal imut. Penatua pertama juga cukup tertarik pada rubah roh bayi. Bagaimanapun, itu adalah binatang roh peringkat 6. Ketika tumbuh, itu akan menjadi dukungan besar bagi klan Xiao. Topik diskusi mulai beralih ke bayi rubah ekor 6 dan bagaimana dia berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menyembunyikannya dari mereka dan memberitahu mereka berdua tentang masalah dia membunuh Tang Yuan. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Di matanya, tidak disayangkan orang seperti itu mati. Jika dia harus mati, maka biarlah. Namun, ketika Xiao Qiang mendengar tentang Tang Yuan, ada beberapa perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah dia sedang berpikir. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Xiao Qiang berubah, dia merasa sedikit bingung dan hendak menanyakan sesuatu ketika seorang murid klan Xiao bergegas ke aula besar. Di tangannya ada sebuah surat, yang dia berikan kepada Xiao Qiang dengan cemas. Penatua pertama, ini adalah surat mendesak yang dikirim oleh Penatua kedua. Petik 2. Surat dari Penatua kedua. Ekspresi kebingungan muncul di mata Xiao Qiang. Mengapa Penatua kedua mengirim surat pada saat ini? Penatua kedua sering tinggal di kediaman Tuan Kabupaten Qizi yang bekerja untuk Tuan Daerah. Dia adalah salah satu favorit County Lord. Berbicara tentang gengsinya di klan Xiao, Penatua kedua bahkan memiliki prestise yang lebih tinggi daripada Penatua pertama, Xiao Qiang. Ini karena pendukung terbesar klan Xiao adalah Tuan Kabupaten Qizi, dan satu-satunya orang yang dapat memengaruhinya adalah Penatua kedua. Xiao Qiang dengan cepat membuka surat itu dan membacanya. Setelah melihat isinya, ekspresinya berubah muram, lalu berkembang menjadi ekspresi yang bercampur antara harapan dan ketakutan. Apa yang salah? Apa yang tertulis di surat itu? Xiao Yulan bertanya karena khawatir ketika dia melihat Xiao Qiang mengerutkan kening, meletakkan rubah roh. Xiao Chen juga menatap Xiao Qiang dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu yang menyebabkan ekspresi tetua pertama berubah begitu serius. Bahkan ketika mereka menyegel gunung, dia tidak memiliki ekspresi seperti itu. Xiao Qiang menyimpan surat itu dengan benar saat dia berkata dengan suara cemberut, pengadilan hutan suram akan dimajukan ke tanggal yang lebih dekat. Ini adalah berita yang diperoleh langsung dari County Lord. Itu akan menyebar ke kota Mohe dalam beberapa hari. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Pengadilan hutan suram. Berdasarkan ingatan penghuni asli tubuh ini, dia kira-kira tahu apa itu. Hutan suram adalah hutan binatang iblis di Kabupaten Qizi. Ada robekan spasial yang menghubungkan dunia iblis dengan benua Tianwu. Ki iblis yang berasal dari air mata telah merusak binatang roh dan pepohonan di hutan.
Di bawah korupsi Ki Iblis, binatang roh itu kemudian berubah menjadi binatang iblis yang menakutkan. Setelah berubah menjadi binatang iblis, spiritualitas mereka telah lenyap, meninggalkan keinginan untuk membantai dan kepribadian tirani. Kekuatan mereka juga menjadi lebih tangguh. Binatang iblis peringkat 2 setara dengan binatang roh peringkat 3. Selanjutnya, itu akan dalam keadaan mengamuk, berperilaku dengan cara yang sangat kejam. Ada juga beberapa pohon di hutan yang telah bermutasi setelah dirusak. Mereka berubah menjadi roh pohon yang menakutkan, bunga pemakan manusia, Del. Setelah bencana iblis, banyak air mata spasial muncul di benua Tianwu. Air mata spasial yang lebih besar disegel oleh para senior dari Three Holy Grounds, mencegah apapun masuk atau keluar. Namun, ada terlalu banyak air mata spasial seperti ini di benua Tianwu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Three Holy Grounds untuk menyegel mereka semua. Dengan demikian, air mata spasial yang lebih kecil tetap ada. Selama tidak ada hal besar yang terjadi sebagai akibat dari robekan spasial kecil itu, Three Holy Grounds tidak akan mengirim siapapun untuk menyegelnya. Robekan spasial di hutan suram adalah salah satu robekan spasial kecil itu. Ki Iblis hanya akan menyebar di hutan dan tidak meninggalkannya. Selama orang biasa tidak pergi ke hutan, tidak akan ada bahaya. Namun, jika mereka membiarkannya begitu saja, begitu demonic beast meningkat hingga jumlah tertentu, mereka akan mulai berkeliaran di hutan. Dengan demikian, setiap negara di benua Tianwu akan mengirim orang untuk memantau hutan iblis. Begitu mereka menemukan kelainan, mereka akan mengirim pembudidaya yang kuat untuk membersihkan binatang iblis. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika membersihkan binatang iblis, kekuatan di kota-kota sekitarnya akan mengirim murid-murid muda dari klan mereka untuk berlatih di pinggiran hutan iblis. Lingkungan hutan iblis itu sangat keji dan binatang iblis sangat ganas. Namun, biasanya tidak akan ada binatang iblis kuat yang muncul di pinggiran, jadi bagi para pembudidaya muda itu adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman. Selama acara, setiap klan akan bersaing satu sama lain. Itu bisa dikatakan sebagai ujian bagi klan besar. Jika hasil klan Xiao buruk, maka berita tentang itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh kota Mohe. Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan Xiao. Hal yang paling serius adalah bahwa Tuan Kabupaten Qizi dan Tuan Kota di sekitarnya juga akan muncul di sana. Menjadi kekuatan terkuat di kota Mohe, mereka tidak mampu untuk mendapatkan hasil yang buruk. Jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, itu hanya akan memberi kesan buruk pada orang-orang itu. Ini adalah alasan ekspresi bercampur antara harapan dan ketakutan Xiao Qiang. Jika mereka melakukannya dengan baik kali ini, itu akan meningkatkan moral klan Xiao sebelum janji 10 tahun. Namun, jika mereka gagal, itu akan membuat bayangan di hati mereka. Xiao Chen menghentikan pemikiran ini. Dia tidak merasa takut sama sekali, ketika dia bertanya dengan antisipasi, kapan persidangan akan dimulai. Petik 2. Berita yang kami dapatkan dari County Lord mengatakan 7 hari kemudian. Berita ini mungkin akan tiba di kota Mohe 2 hari kemudian. Kalian berdua, kemasi barang-barangmu, ayo tinggalkan gunung dengan cepat. Petik 2. Kalian berdua akan berpartisipasi dalam persidangan ini. Lingkungan hutan iblis sangat keji. Saya harus bergegas kembali untuk membuat beberapa persiapan, kata Xiao Qiang, menatap mereka berdua. Meskipun Xiao Chen hanya seorang murid bela diri kelas medial, ketika dia adalah murid bela diri kelas rendah, dia bisa mengalahkan murid bela diri kelas superior Xiao Jian. Sekarang dia maju ke murid bela diri kelas medial, kekuatannya secara alami akan meningkat. Karena fakta bahwa Xiao Yulan memadatkan roh bela diri pada usia 5 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri kelas medial sejak lama. Di dalam generasi muda kota Mohe, dia bisa dianggap sebagai eksistensi puncak. Apakah klan Xiao dapat memperoleh hasil yang baik kali ini akan sangat bergantung pada kinerja keduanya. Xiao Qiang melihat mata mereka penuh antisipasi. Bagaimana dengan klan Tang yang datang ke Gunung Tujuh Tanduk untuk menimbulkan masalah? Bagaimana kita akan menyelesaikan hutang ini? Xiao Yulan menaruh dendam terhadap mereka karena melukai Xiao Chen dan menghancurkan gubuk kayunya. Dari suara kata-kata Xiao Qiang, jelas bahwa dia bermaksud untuk melupakan masalah ini, dengan fokus pada pengadilan hutan suram. Xiao Yulan merasakan ketidakpuasan. Xiao Qiang berkata, Penatua ketiga sudah mengirim orang ke klan Tang. Sekarang ada masalah yang lebih mendesak, yang terbaik adalah kita tidak membuka permusuhan dengan klan Tang. Yulan, jangan bahas masalah ini lagi. Xiao Yulan cemberut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia masih kesal dengan kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen menyetujui kata-kata penatua pertama di dalam hatinya. Dari saat orang berpakaian biru muncul di Gunung Tujuh Tanduk dan bekerja dengan klan Zhang hingga masalah klan Tang ini kembali pada perjanjian, mencoba menangkap rubah roh ekor 6, situasi saat ini tidak terlihat bagus untuknya. Klan Xiao. Selanjutnya, ada gadis misterius Feng Feixue. Menghubungkan semuanya bersama-sama, kota Mohe yang kecil tampaknya tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk segera pergi ke klan Tang untuk membalas dendam.
Pertama, kekuatannya tidak mencukupi. Tanpa bantuan dari klan Xiao, itu hanya akan menjadi angan-angan jika dia ingin mengguncang klan Sang. Kedua, situasi dengan klan Tang adalah bahwa meskipun dia telah dipaksa ke sudut beberapa kali, pada akhirnya, dia tidak kehilangan apapun. Selanjutnya, dia bahkan menyebabkan operasi mereka gagal. Namun, kerugian klan Tang kali ini sangat besar. Dua tetua mereka dan tuan muda pertama dari klan Tang meninggal. Spirit Blood Jade yang berharga juga berakhir di tangan Xiao Chen. Operasi mereka yang direncanakan dengan cermat adalah kegagalan total. Di masa lalu, kedua klan ini hanya memikirkan bisnis mereka sendiri. Sekarang, mereka mendobrak permusuhan terbuka. Namun, karena situasinya sekarang tidak baik, kedua klan mungkin akan mengendalikan diri dan tidak mengambil tindakan gegabah. Bab 45, Rubah Betina. Meskipun Xiao Yulan merasa tidak puas, dia bukanlah orang yang akan membuat keributan tanpa alasan. Karena dia melihat bahwa Xiao Qiang cukup teguh pada keputusannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka bertiga makan siang, Xiao Chen menolak turun gunung bersama mereka. Dia membuat alasan dengan mengatakan bahwa dia baru saja maju ke murid bela diri kelas medial dan energi di tubuhnya belum stabil. Dia menyatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Ketika sebagian besar pembudidaya maju, mereka akan selalu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Ini bukan masalah yang aneh. Karena itu, Xiao Qiang tidak mendorong Xiao Chen untuk mengikuti mereka. Sebagai gantinya, dia menyuruh Xiao Chen untuk bergegas kembali sebelum hari gelap. Sebenarnya, Xiao Chen tidak perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Ketika dia telah maju ke murid bela diri kelas medial, itu adalah urusan yang sangat mulus, kondisinya sempurna. Dia tidak harus secara paksa melakukan terobosan. Dengan demikian, tidak perlu baginya untuk menstabilkan kultivasinya. Alasan mengapa dia tidak turun gunung bersama Xiao Yulan adalah agar dia bisa mengambil beberapa tumbuhan lagi saat turun. Sejak dia datang ke Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen secara alami tidak ingin turun tanpa menghasilkan lebih banyak panen. Dia menunggu sampai Xiao Yulan dan Xiao Qiang berada jauh sebelum dia pergi juga, berkeliaran di sekitar gunung. Dengan sense spiritualnya yang dimanfaatkan sepenuhnya, tidak mungkin tumbuhan apapun luput dari perhatiannya. Karena aktivitas klan Tang, gunung itu telah disegel sehari sebelumnya. Pada saat ini, ada sangat sedikit orang yang tersisa di gunung. Bahkan area di mana biasanya lebih banyak orang dibiarkan sepi. Dengan demikian, Xiao Chen dapat dengan damai menggunakan penghindaran petirnya. Ketika dia menemukan ramuan obat yang bagus, dia akan segera bergegas. Jika itu tumbuh di sisi tebing, maka dia akan menggunakan mantra gravitasi untuk terbang. Dengan kemampuannya, selama dia bisa merasakan ramuan itu, dia bisa memetiknya. Namun, Xiao Chen masih mengikuti etiket memetik herbal. Dia tidak memetik herbal di bawah kelas 2, herbal yang belum matang, herbal yang belum mencapai persyaratan usia, atau bibit. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pengumpul ramuan. Jika dia hanya mengambilnya sesuai keinginannya, itu bisa menyebabkan tumbuhan tertentu punah. Dalam waktu 3 tahun, seluruh Gunung Tujuh Tanduk akan kosong dari tumbuhan, berubah menjadi gunung mati. Pada saat matahari akhirnya terbenam, cincin alam semesta Xiao Chen sudah penuh dengan segala macam tumbuhan. Ginseng salju kelas 4 yang berusia 10 tahun, rumput roh angin kelas 3 yang berusia 20 tahun, teratai bertanduk 8 yang berusia 20 tahun. Xiao Chen menyeringai puas dan tertawa. Dengan efek sense spiritualnya, Lightning Evasion, dan Gravity Spell-nya, panennya hari ini sudah setara dengan panen orang biasa selama setengah tahun. Selanjutnya, dia juga menemukan beberapa ramuan langka dan berharga. Tanpa rasa spiritual ini, orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Ini adalah keuntungan besar bagi Xiao Chen. Sudah waktunya untuk turun gunung, atau aku harus bermalam di sini. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke Xiao Residence, dia tidak menemui insiden tak terduga. Ketika dia tiba di pintu masuk halamannya, Xiao Chen memiliki perasaan untuk kembali ke rumah. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah saya benar-benar memiliki rumah di dunia ini? Tuan muda kedua, apakah kamu kembali? Xiao Chen baru saja melangkah melewati pintu masuk ketika dia mendengar suara gembira Bauer. Saat ini hampir senja dan bau petik terbalik air berada di halaman menyapu dedaunan. Ketika dia melihat Xiao Chen telah kembali, dia dengan cepat menghentikan tugasnya dan berlari. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Xiao Chen merasa hangat di hatinya. Dia tersenyum lembut, aku telah kembali. Bagaimana kabarmu? Bauer merasa sangat senang ketika dia mulai memberitahu Xiao Chen tentang semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar menceritakan segalanya, bahkan detail kecil dari kehidupan sehari-harinya. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu tertarik, dia tidak menghentikan Bauer. Hari-harinya di gunung terlalu sepi dan sunyi, sekarang ada seseorang yang mengobrol dengannya, dia benar-benar menikmatinya. Benar, Tuan Muda, Anda pasti lapar. Aku akan pergi membuatkanmu semangkuk bubur ikan.
Bao Er sepertinya memikirkan sesuatu sebelum dia dengan cepat pergi dan menuju dapur. Meskipun efek dari pil puasa belum berakhir dan Xiao Chen tidak lapar, dia masih menantikan masakan Bao Er. Sudah cukup lama dia tidak makan banyak. Kembali ke kamarnya sendiri, Xiao Chen mengosongkan ramuan obat dari cincin semestanya. Dia mengambil semuanya dan bersiap untuk memilahnya. Hua, tumpukan besar ramuan obat muncul entah dari mana dan ruangan itu hampir sepenuhnya ditempati oleh mereka. Dengan begitu banyak ramuan obat, tidak akan mudah untuk memilahnya. Ini adalah sakit kepala yang disebabkan oleh berkah. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia masih harus melakukannya. Atau yang lain, akan sangat bermasalah ketika dia perlu menggunakan ramuan ini di masa depan. Xiao Chen pertama kali memulai dengan menyortir mereka berdasarkan atributnya. Semua ramuan itu kemudian dibagi menjadi 5 kelompok yang berbeda. 5 kelompok itu adalah, memelihara ki dan darah, menyembuhkan luka, menyehatkan tubuh, membantu kemajuan dalam kultivasi, dan mereka yang tidak memiliki atribut luar biasa. Setelah ini, ia lebih lanjut mengkategorikan ramuan ini ke dalam subkategori. Setelah dia mengeluarkan ramuan yang dia butuhkan, dia menyisihkan beberapa ruang di dalam cincin semesta dan menempatkan ramuan yang diatur di sana. Setelah dia selesai dengan semua ini, Xiao Chen berkeringat. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang datang dari luar pintunya. Hanya dengan berpikir, Xiao Chen dengan cepat mengirimkan sense spiritualnya. Jika seseorang menemukan bahwa dia memiliki begitu banyak ramuan obat, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Setelah memeriksa dengan sense spiritualnya, dia santai ketika dia menemukan bahwa itu adalah bau petik terbalik air yang membawa bubur ikan. Ketika bau air masuk dan melihat semua tanaman obat, dia mengerti apa yang dilakukan Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak boleh tinggal dan mengganggunya. Dia tersenyum lembut dan meletakkan bubur ikan di atas meja sebelum pergi. Setelah mengirim bau air, Xiao Chen langsung tertarik dengan aroma bubur ikan di atas meja. Dia segera mengambil mangkuk dan mulai makan dengan penuh semangat. Celepuk. Bayi rubah ekor 6 di Spirit Blood Jade tiba-tiba melompat keluar. Itu memandang Xiao Chen, yang sedang menikmati makanannya, dengan cara yang menyedihkan karena terus mengibaskan ekornya. Matanya tampak berkabut, tampak lebih menyedihkan. Sejak dia menandatangani kontrak darah dengan bayi rubah roh ini, dia belum memakan apapun. Xiao Chen hanya menjaga dirinya sendiri dengan memakan pil puasa dan benar-benar lupa tentang rubah roh. Hal kecil ini pasti sangat kelaparan. Xiao Chen tersenyum malu ketika dia mendorong mangkuk di depan bayi rubah roh. Apakah kamu lapar? Di sini, Anda dapat memiliki ini. Petik 2. Si kecil menjulurkan lidahnya dan menjilat mangkuk itu beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Itu kemudian menatap Xiao Chen dengan cara yang menyedihkan sekali lagi. Makna di matanya jelas, ini tidak cocok untuk dimakan. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus diberi makan Spirit Beast. Pada titik waktu ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana jika anak kecil ini mati kelaparan? Apa yang akan dia lakukan saat itu? Dia akan melakukan kesalahan perhitungan besar jika itu terjadi. Merasa cemas, Xiao Chen segera memikirkan skenario terburuk. Bodoh. Xiao Chen tidak jelas kapan Ao Jiao muncul di belakangnya tetapi ketika dia melihatnya, dia merasakan harapan. Adapun dia memanggilnya idiot, dia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Saudari Ao Jiao, apa yang dimakan rubah roh ini? Apakah kamu tahu? Dasar bodoh, anak kecil ini baru berumur 1 bulan. Tentu saja, itu minum susu. Apa yang Anda pikir itu akan makan? Biasanya, ketika orang membuat kontrak darah, mereka akan menunggu sampai berumur 3 bulan terlebih dahulu sebelum membuatnya. Anda benar-benar melakukannya bahkan sebelum berumur 1 bulan. Jadi, ada latihan seperti itu, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Namun, situasinya saat itu sangat mendesak dan dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyegelnya dengan Spirit Blood Jade pasti akan direnggut oleh Liu Fenglin. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba beralih ke dada Ao Jiao tanpa sadar. Meskipun dia adalah roh pedang, dia tampaknya memiliki dada yang besar. Apakah mungkin baginya untuk, sial, apa yang saya pikirkan? Ketika dia merasakan tatapan Xiao Chen, Ao Jiao membalas dengan marah, idiot. Anda benar-benar merosot. Apa yang kamu lihat? Xiao Chen tersipu saat dia berkata dengan malu, kebiasaan murni. Tunggu tidak, bukan kebiasaan. Saya tidak memperhatikan. Kau mengerti. Ao Jiao tidak bisa diganggu tentang dia saat dia melayang. Dia membawa roh rubah yang menyedihkan ke dalam pelukannya dan meletakkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulut rubah roh. Cici. Aliran energi murni berkumpul di jari telunjuk Ao Jiao, memancarkan cahaya putih. Akhirnya, energi ini benar-benar mengembun menjadi cairan putih susu. Rubah roh kecil tampaknya merasa bahwa ini adalah hal terbaik yang pernah dimakannya di dunia saat ia menutup matanya dan terus mengisap dengan penuh semangat. Ekspresinya adalah kepuasan. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen menatap tidak percaya pada apa yang terjadi di depannya.
Dia tidak cukup bodoh untuk mempertanyakan apa cairan putih susu itu jelas dibentuk oleh energi langit dan bumi. Jika Ao Jiao mau, energi murni ini bisa segera berubah menjadi ki yang luar biasa yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Untuk seorang kultivator seperti Xiao Chen, jika dia diledakkan dengan ki seperti itu, sebelum ki yang luar biasa mendekat, dia sudah akan terkoyak oleh fluktuasinya. Dia tidak akan bisa bertahan melawannya sama sekali. Kekuatan seperti itu akan menjadi milik seseorang yang setidaknya berada di ranah martial monarch. Tidak heran Ao Jiao akan mengatakan hal-hal yang merendahkan seperti itu kepada Xiao Chen. Seorang kultivator martial monarch adalah seorang kultivator yang akan mampu menekan seluruh bangsa. Mampu menekan bangsa dengan kekuatan satu orang. Ini adalah tingkat ahli seperti itu. Di negara Qin besar, ada 3 provinsi, 9 prefektur, dan 72 kabupaten. Selanjutnya, ada puluhan ribu kilometer pegunungan dan hutan belantara. Di permukaan, hanya ada 10 karakter seperti itu. Mungkinkah gadis muda di depannya ini menjadi salah satu karakter ini? Catatan TL, penulis tampaknya melupakan hal-hal, dia sebelumnya mengatakan 9 prefektur dan 36 kabupaten. Apakah dia benar-benar hanya roh pedang yang tidak penting? Setelah beberapa saat, cahaya putih susu itu memudar. Ao Jiao menarik jarinya dan terhuyung-huyung di udara. Dia tampak lemah tetapi ekspresi wajahnya bersyukur. Hei, Suster Ao Jiao. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen memperhatikan bahwa dia tampak lemah, jadi dia bertanya dengan khawatir. Bayi rubah roh tampaknya tidak memakan banyak cairan putih susu. Tapi sebenarnya, itu mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Jika pembudidaya biasa memakannya, itu bahkan bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan ranah. Dengan pengeluaran energi seperti itu, Xiao Chen takut dia mungkin berlebihan. Ao Jiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Jumlah energi yang saya berikan cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Setelah itu, Anda bisa memberinya makan bubur. Kamu belum memberi nama pada orang ini, kan? Bagaimana kalau Anda memberinya nama? Ao Jiao tiba-tiba memikirkan masalah ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Tidak, maksudku, apakah itu laki-laki atau perempuan? Kamu orang bodoh. Lupakan saja, panggil saja dia Xiao Bai. Ao Jiao berkata dengan sedikit kesal. Xiao Bai, Xiao Bai, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini harus milik perempuan. Apakah itu akan menjadi Vixen di masa depan? Sial, apa yang aku pikirkan lagi? Bab 46, memasuki paviliun Linlang lagi. Setelah menyelesaikan masalah Xiao Bai, Xiao Chen mengeluarkan kuali obat Azure Dragon dan bersiap untuk memperbaiki obatnya. Ao Jiao tetap di samping, bermain dengan Xiao Bai. Dia tidak punya niat untuk pergi. Xiao Chen menghela nafas. Sepertinya dia tidak akan bisa menyembunyikan rahasianya dari Ao Jiao di masa depan. Tapi ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Ao Jiao jauh lebih tinggi dari tuannya. Bahkan jika dia ingin menolak, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun, dia memiliki perasaan bahwa terlepas dari kata-katanya yang tidak menyenangkan, dia tidak memiliki rencana apapun di hatinya dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Dalam keadaan tertentu, dia bahkan akan membantunya memecahkan beberapa masalah. Sama seperti bagaimana dia memecahkan masalah memberi makan Xiao Bai. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menghasilkan beberapa tetes cairan putih susu itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen membuang semua pikiran tidak masuk akal ini ke samping. Dia mulai fokus pada pemurnian obat. Dia akan memperbaiki 2 pil baru, jenis pil penyembuhan dan pil jenis kekuatan. Setelah pengalamannya di Gunung 7 Tanduk, dia menyadari bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari cedera dalam pertempuran. Jika dia memiliki pil untuk penyembuhan saat itu, yang bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, maka dia mungkin tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Adapun jenis pil kekuatan ledakan, itu akan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk waktu yang singkat. Pada saat kritis, dia bisa menggunakan ini untuk melakukan serangan balik. 2 pil yang ingin dia perbaiki disebut pil pengisian darah dan pil Cloud Swallowing. Pil terakhir memiliki efek samping yang sangat parah. Meskipun setelah dikonsumsi akan memiliki efek yang sangat kuat, namun setelah efeknya hilang akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Xiao Chen menyempurnakan kedua pil ini dalam upaya untuk melindungi hidupnya. Selama dia tidak sering menggunakannya, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan tersembunyi atau permanen pada tubuhnya. Dibandingkan dengan pil serupa di dunia ini, efeknya jauh lebih baik. Pertama, dia menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Inti hijau di lautan kesadarannya segera memasuki ramuan bersama dengan sense spiritualnya. Dia kemudian dapat melihat dengan sangat jelas struktur bagian dalam ramuan itu. Dengan suara, nyala api ungu dari telapak tangannya menjadi hidup. Xiao Chen sekarang benar-benar fokus, dia tidak berani terganggu. Dalam kompendium budidaya, kedua pil ini tidak berperingkat tinggi. Jadi, tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya.
Dengan bantuan kesadaran spiritual dan rasa spiritualnya, dapat dikatakan bahwa usaha ini akan berjalan dengan lancar. Segera, aroma tercium dari kuali obat. Pil pertama berhasil keluar dari kuali. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas dan mengeluarkan botol porselen, menyimpan pil pengisi darah di dalamnya. Tuan bodoh, saya tidak berpikir Anda bisa memperbaiki obat juga. Selain itu, metode pemurnian obat Anda berbeda dari metode alkemis yang biasa. Ao Jiao memandang Xiao Chen dengan heran. Sebelumnya, dia takut mengganggu Xiao Chen sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Ao Jiao, Xiao Chen merasa bangga di hatinya. Dia tersenyum, kamu terlalu meremehkanku. Ini bukan satu-satunya hal yang saya tahu. Ao Jiao mendengus, hanya dengan sedikit keterampilan dan kamu sudah sangat sombong. Sepertinya Anda tidak menyadari ketinggian surga dan kedalaman bumi. Petik 2. Catatan TL, tidak menyadari ketinggian surga dan kedalaman bumi adalah ekspresi yang mirip dengan katak di dalam sumur. Pada dasarnya, itu berarti dia tidak mengetahui kehebatan dari apa yang tersedia di luar sana. Apa maksudmu hanya sedikit keterampilan? Dia menggunakan metode alkimia dalam kompendium budidaya dan mampu mencapai tingkat keberhasilan 90% saat menyempurnakan pil peringkat 3 dan di bawahnya. Ini sudah jauh lebih baik daripada alkemis biasa di dunia ini. Xiao Chen berkata dengan nada tidak yakin, jika Anda memiliki kemampuan, maka sempurnakan pil yang persis sama untuk saya lihat. Petik 2. Ao Jiao menatap kosong untuk sementara waktu. Wajahnya yang imut memiliki kesan melihat sesuatu yang sangat lucu, bersama dengan beberapa keheranan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin, jika saya bisa memperbaikinya, apa yang akan Anda lakukan? Harus ada semacam taruhan. Sepakat. Jika Anda berhasil memperbaikinya, Anda dapat meminta saya, apa saja. Namun, jika Anda gagal, maka Anda tidak lagi diizinkan untuk memanggil saya idiot. Xiao Chen tidak berhenti untuk berpikir lebih dalam sebelum mengatakan ini. Xiao Chen sangat percaya diri dengan keterampilan alkimianya. Bahkan jika Ao Jiao benar-benar bisa memperbaiki obat-obatan, dia hanya melihatnya melakukannya sekali dan dia tidak tahu resepnya. Dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk berhasil. Ao Jiao berkata, betapa bodohnya. Saya akan memberi Anda pelajaran hari ini, sehingga Anda tidak akan mati karena dipukuli sampai mati oleh orang lain karena begitu sombong. Petik 2. Setelah Ao Jiao mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya 3 kali. 3 api putih muncul entah dari mana, diam-diam melayang di udara. Posisi tangannya terus berubah sampai, di bawah manipulasinya, ramuan di atas meja semuanya terbang ke udara. Itu terlihat sangat mempesona. Xiao Chen memikirkan para bartender berbakat dari kehidupan sebelumnya. Ini tampak sangat akrab, sangat indah dan mempesona. Catatan TL, flair bartender adalah bartender yang menghibur tamu dengan melakukan trik seperti melempar botol. Xiao Chen berdiri di samping menghibur dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia melakukannya dengan cara yang mencolok, pasti ada tipu daya untuk itu. Alkimia adalah bisnis yang sangat serius. Tangan Ao Jiao bergerak secepat kilat, secara akurat menunjukkan 3 herbal yang dibutuhkan di antara herbal yang memenuhi udara. Dia mengirim mereka ke dalam 3 api putih. Masing-masing api putih menangani satu ramuan masing-masing, mengeluarkan suara mendesis terus-menerus. Sebelum selesai, Ao Jiao mengubah postur tangannya sekali lagi. Tumbuhan yang jatuh melayang ke udara lagi. Dong, dong, dong. Ao Jiao telah melakukan banyak tugas. Tidak diketahui kapan dia membuat 3 botol porselen muncul, tetapi dia secara akurat menangkap cairan obat yang jatuh. Tangan kanannya bergerak lagi, menyebabkan ketiganya sementara api mulai memurnikan 3 cairan obat yang berbeda. Setelah beberapa saat, 6 ramuan yang diperlukan untuk pil pengisian darah telah sepenuhnya disempurnakan. Xiao Chen tercengang melihat semua ini. Pada saat ini, dia melihat apa yang dimaksud Ao Jiao. Ini adalah metode alkimia puncak yang mengejar kecepatan. Hanya dengan menggunakan satu nyala api untuk memurnikan cairan obat, Xiao Chen sudah merasa itu melelahkan. Namun, Ao Jiao mampu menggunakan 3 api sekaligus. Ini adalah sesuatu yang Xiao Chen tidak berani pikirkan. Tingkat kendali yang dia miliki atas api telah mencapai tingkat yang menakutkan. Xiao Chen tahu bahwa dia akan kehilangan taruhan ini hari ini. Namun, dia tidak merasa itu disayangkan. Untuk dapat mengamati teknik indah Ao Jiao adalah kesempatan belajar yang bermanfaat baginya. Seperti yang dia duga, Ao Jiao mampu melakukan beberapa langkah terakhir dengan lancar. Tidak ada kesalahan yang ceroboh atau ragu-ragu. Namun, pada langkah terakhir, saat dia memberi makan pil, ekspresi kelemahan ekstrim muncul di wajahnya. Suara ledakan lembut datang dari dalam kuali obat Azure Dragon. Pemurnian pil ini sebenarnya gagal. Itu benar-benar gagal pada tahap di mana tidak mungkin gagal. Xiao Chen berpikir bahwa dia beruntung. Namun, segera, dia menemukan alasan kegagalan Ao Jiao. Ketika Ao Jiao membuat cairan putih susu untuk memberi makan Xiao Bai, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya.
Tanpa banyak istirahat, dia kemudian menggunakan teknik kesulitan tinggi untuk memperbaiki obat. Pada langkah terakhir, dia tidak dapat menyediakan esens yang dibutuhkan. Bagaimana ini mungkin? Ao Jiao tampak tidak percaya ketika dia melihat tumpukan bahan limbah keluar dari mulut naga. Dia sebenarnya gagal untuk berhasil. Xiao Chen terbatuk, Sister Ao Jiao. Kata-kata yang kamu katakan sebelumnya masih diperhitungkan kan? Petik 2. Ao Jiao tersipu, brengsek, aku tidak akan menyebutmu idiot lagi di masa depan. Setelah dia mengatakan itu, dia kembali ke cincin semesta. Xiao Bai melihat Ao Jiao tiba-tiba menghilang. Tampaknya tidak mengerti apa yang terjadi saat dia melompat-lompat, mencari Ao Jiao. Namun, itu tidak dapat menemukannya setelah jangka waktu yang lama. Itu kemudian menatap Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen melihat penampilan Xiao Bai dan tersenyum, berhenti mencari, ibumu bersembunyi. Petik 2, 2 hari berikutnya, Xiao Chen tidak keluar sama sekali. Dia tinggal di kamarnya terus memurnikan obat. Selain dari 2 pil yang disebutkan sebelumnya, ia menyempurnakan jenis pil ketiga. Secara keseluruhan, dia telah memurnikan cukup banyak pil. Lagi pula, dia tidak kekurangan bahan dan tidak perlu keluar membeli jamu lagi. Selain memurnikan obat, Xiao Chen menghabiskan sisa waktunya untuk menyelidiki metode penggunaan Purple Thunder True Fire. Dia bereksperimen untuk meningkatkan kemampuan penetrasi api sejati guntur ungu dan telah memperoleh hasil yang luar biasa. Purple Thunder True Fire miliknya sudah mampu menembus besi halus 2 inci tanpa meledak. Di pagi hari, 2 hari kemudian, Xiao Chen mengenakan jubah hitam itu sekali lagi dan meletakkan semua batu bulan yang biasanya dia tinggalkan di rumah di masa lalu, ke dalam ring. Kemudian, dia meninggalkan Xiao Residence dan menuju kota Mohe. Kota ini masih ramai seperti sebelumnya. Meskipun bangun Xiao Chen agak aneh, itu tetap tidak menarik terlalu banyak perhatian. Dia mengambil waktu saat dia berjalan ke Linlang Pavilion. Tujuannya keluar hari ini, selain mengklaim penghasilannya dari pelelangan Pavilion Linlang, adalah untuk menempa senjata roh. Ketika sosoknya muncul di pintu Pavilion Linlang, penjaga di depan pintu ingin menghentikannya ketika dia melihatnya bangun. Pada saat ini, seseorang dengan cepat berteriak, menghentikan rekannya dari melakukannya. Senior, kamu akhirnya di sini. Master Pavilion sudah lama menunggumu. Xiao Chen terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengenalinya di pintu depan. Dia dengan hati-hati mengamati orang itu sebelum menyadari bahwa dia adalah orang yang telah dia pukuli sebelumnya, Gao Long. Itu kamu. Karena Anda mengenali saya, maka bantu saya mengirim pesan, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Dengan cepat, pergi. Bawa tamu terhormat ini ke pavilion dalam, Gao Long buru-buru mengangguk. Karena masalah terakhir kali, dia diturunkan menjadi penjaga pintu depan. Sekarang dia melihat Xiao Chen lagi, dia tidak berani lalai. Sebelum dia pergi, dia bahkan meninggalkan instruksi yang cermat untuk rekan-rekannya, untuk membawa Xiao Chen ke pavilion bagian dalam. Meskipun orang di samping Gao Long tidak mengenali Xiao Chen, ketika dia melihat sikap serius Gao Long, dia juga tidak berani gegabah saat dia mengantar Xiao Chen masuk. Memasuki aula besar, Xiao Chen memperhatikan bahwa jumlah orang yang dilihatnya kali ini setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu sangat ramai dengan sedikit ruang untuk bergerak. Diam-diam mengedarkan esensnya, Xiao Chen menghindarinya, tapi ada beberapa orang yang sengaja mendekat untuk menabraknya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia sudah menebak identitas orang-orang itu. Mereka pasti pencuri yang memiliki keterampilan yang cukup bagus. Karena mereka yakin dengan keterampilan mereka, mereka datang ke pavilion Linlang untuk mencobanya. Ketika para pencuri itu mencoba mendekati Xiao Chen, mereka tidak berhasil. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang papan besi dan dengan bijaksana memutuskan untuk menjauh. Segera, Xiao Chen sedang minum teh di pavilion bagian dalam, diam-diam menunggu Namong Yan tiba. Dia merasa sangat bingung, sepertinya ada banyak orang di sini hari ini tetapi tidak ada lelang yang sedang berlangsung saat ini. Xiao Chen meletakkan cangkirnya dan bertanya kepada petugas di sampingnya, ada acara apa hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang di pavilion Linlang? Petik 2. Mengetahui bahwa Xiao Chen adalah tamu terhormat Master Pavilion, dia tidak berani lalai dan menjawab, hari ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ada tawa candid yang datang dari luar pavilion bagian dalam. Petugas dengan cepat berhenti dan meninggalkan pavilion bagian dalam. Ini karena Namong Yan telah tiba. Kata-kata yang akan diucapkan nanti pasti akan menjadi sesuatu yang tidak berhak dia dengar. Teman kecilku, kamu akhirnya datang. Saya telah menantikan untuk melihat Anda hari ini. Petik 2.